semua tamu yang datang ke sana pasti ini tinggal pilih mau konsumsi PNC, mau lutein atau mau apa gitu. Kadang-kadang tamu saya malah gini, begitu saya kasih dia kolagen sama lutein, dua-duanya diambil dia bilang. Padahal kasih pilihan sebenarnya. Ini mau yang mana gitu ya? Pada satu botol 90.000 ya, tapi dua-duanya diambil dimasukin tas. Ya, di sini nggak ada yang mau rugi Pak Budi Darwin. Iya. Nah sekarang saya mau korek-korek sedikit lagi nih Pak Budi Darwin. Pak Budi Darwin ini kan sudah punya pengalaman di multi level lain. Berarti Pak Budi Darwin tahu dong bahwa untuk memulai lagi itu kan berarti tidak mudah karena tentu akan ada melihat yang sebelum-sebelumnya yang belum tentu berhasil ya. Nah, apa yang membuat Pak Budi Darwin akhirnya memutuskan untuk mau berbisnis? Pak Budi Darwin sudah cukup sibuk dengan kegiatannya kontraktor ya. Selain produk bagus ya, ini apa nih Pak Budi Darwin? Jadi di sini banyak member-member yang baru mungkin bisa punya inspirasi baru dari Pak Budi Darwin. Ya, jadi sebenarnya di dalam satu bisnis network marketing, memang saya di background saya sebelumnya memang saya selalu punya jaringan yang besar-besar semua. Nah, kenapa? Karena sebenarnya saya backgroundnya IT, jadi saya selalu memikirkan bagaimana bisa terjadi duplikasi, ya. Nah, itu yang penting. Jadi sebenarnya di sini pun sama, saya selalu menerapkan cuma 3 strategi ya untuk kalian semua. Yang pertama, sebenarnya multi level marketing itu kita harus bisa bicara. Ya, Anda harus bisa bicara strategi 3-6 bulan. Nah, bisa membantu teman-teman kita yang baru bergabung bagaimana bisa menghasilkan 100 juta per bulan secara konsisten. Nah, ini Anda harus bisa belajar ya, Anda harus bisa belajar dan harus bisa menggambarkan juga, menjelaskan ke member-member Anda karena terus terang kebiasaan. Mungkin hostnya bisa mematikan suara yang lain. Oke, lalu Pak Budi Darwin. Oke, ya, jadi kira-kira gitu ya. Jadi strategi pertama tadi adalah kita harus bisa menciptakan strategi ya. Nah, jadi strategi bagaimana supaya teman-teman kita bisa melihat, ternyata 3-6 bulan mereka bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. Nah, itu Anda harus pelajari ya. Karena kenapa? Karena terus terang orang kalau dikasih lihat strategi yang bisa dapat uang, dia akan lebih apa istilahnya? Lebih terinspirasi kenapa dia mau menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu strateginya apa? Nah, ternyata jadi sebenarnya untuk bisa menjalankan bisnis ini, kita harus juga mengajarkan tim-tim kita itu bagaimana handle ya, atau handling the objection. Ya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lapangan. Nah, dulu kan saya sering cerita juga ya, jadi kalau saya bilang, dulu kan saya background-nya IT. Tahun 2004 saya mulai masuk ke dunia multi-level marketing. Ya. Nah, pada saat itu guru saya, mentor saya mengatakan begini, dulu kan background saya IT ya, Budi, kalau kamu IT, kamu susah kaya. Nah, saya bilang, kenapa? Karena kalau di IT, katanya, Anda baru belajar, Anda baru menguasai, Anda baru mau cari uang, sudah berubah lagi. Ya kan? Nah, nanti Anda belajar lagi, katanya. Anda belajar lagi, Anda baru menguasai, Anda baru mau cari uang, sudah berubah lagi. Ya. Nah, kapan Anda kaya, katanya, kan, gitu kan? Ya, saya bilang, gitu kan? Nah, jadi ternyata dia bilang, ternyata kalau kita lebih bagus di multi-level marketing, katanya. Nah, saya bilang, kenapa di multi-level marketing? Dia bilang kalau di multi-level marketing sejak zaman MW 30 tahun yang lalu katanya, ya masuk ke Indonesia katanya, itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Ya, tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama apa sih yang sering ditanya sama orang? Nah, ya kan? Chen. Nah, ya kan? Nggak tahu, di sini biasanya teman-teman apa? Manggilnya Lucy atau manggilnya Chen? Oh, Chen ya? Okay. Nah, Chen, kan gitu kan? Chen, aduh, kalau multi-level marketing saya nggak suka nih, saya nggak tertarik nih. Kan itu pertanyaan yang paling sering yang terjadi, benar nggak? Nah, kemudian pertanyaan kedua apa? Aduh, Chen, kalau saya nggak punya teman, ya kan? Nah, saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa ngomong seperti Anda, benar kan? Nah, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, benar kan gitu kan? Nah, nanti saya tanya dulu ke istri, ke suami saya, kan gitu kan? Nah, jadi itu aja sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, jadi itu bagaimana kita harus belajar. Nah, kalau Anda bisa belajar, jadi kata guru saya gitu, kalau Anda bisa belajar dan Anda bisa menguasai bagaimana bisa menjawab dengan baik 30 pertanyaan tadi, Anda pasti kaya, pasti Anda sukses. Oh, gue lagi simple juga ya. Nah, jadi pada saat itu saya mulai belajar gitu. Nah, jadi sebenarnya 30 pertanyaan ini simple. Nah, contoh tadi itu, saya nggak suka multi level marketing. Nah, tadi misalnya itu, contoh tadi ya, saya jelasin ke Chen bilang, saya nggak suka multi level marketing. Nah, jadi cara menjawab gimana? Ada 2. Nah, cara menjawab yang pertama adalah jadi teman.
Yang kedua, jadi konsultan. Nah, jadi teman gimana? Begitu Chen bilang, saya nggak suka multi level marketing. Nah, saya jawabnya gimana? Sama Chen, kan jadi teman ya. Jadi kalau jadi teman, berarti kita adalah menyamakan sepatu kita. Ya, jadi saya menyamakan posisi. Nah, si Chen bilang, saya nggak suka multi level marketing. Saya akan bilang, sama Chen. Ya, saya juga nggak suka multi level marketing. Ya kan? Nah, yang jawaban kedua tadi apa? Jadi konsultan. Berarti saya sekarang memberikan solusi. Nah, tetapi Chen, setelah saya pelajari, ya kan? Nah, saya lihat sekarang banyak pengusaha ya, banyak para konglomerat. Nah, sekarang mulai memasarkan produk ini melalui multi level marketing gitu loh. Ya, intinya adalah apa? Jadi kita jadi teman, kemudian kita jadi konsultan ya, memberikan solusi. Seperti itu ya. Jadi artinya nah kenapa? Nah tadi itu ya, setelah saya pelajari saya melihat banyak pengusaha dan banyak konglomerat sekarang sudah mulai memasarkan produk mereka melalui multi level marketing ya. Nah, salah satunya adalah perusahaan konglomerat juga, salah satu adalah Konimex ya. Nah, Konimex juga itu sampai bikin satu divisi juga khusus ya multi level marketing. Nah, memasarkan apa produknya? Multi care ya. Jadi artinya banyak sekali loh perusahaan-perusahaan sekarang. Saya pun sering sekali ya menerima tawaran-tawaran lagi perusahaan-perusahaan yang tadi yang produk. Kenapa? Karena ternyata multi level marketing ya sejak yang pandemi ini, yang COVID-19 ini ternyata paling survive, benar nggak? Omset perusahaan kita naik sampai 6 kali. Dari Januari sampai hari ini kita naik sampai 6 kali, benar nggak? Padahal bisnis-bisnis yang lain seperti hotel ya, kuliner itu semua babak belur semua, benar kan? Berapa banyak ya karyawan yang kemudian dipecat lah kan gitu kan, yang dapat terima gaji 50%, nah seperti itu ya. Jadi, nah kenapa? Karena dunia sudah berubah ya. Nah, kenapa Mr. Asayama ini juga akan menerima konsep multi level marketing? Karena dunia sudah berubah. Jadi kalau kita tidak berubah, kita sendiri tidak berubah, kita sendiri akan tersisihkan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita perlu cerita ke teman-teman bahwa dunia sudah berubah ya. Jadi sebenarnya konsep multi level marketing apa sih? Ini kan cuma cara pemasaran, benar nggak? Nah, tadi misalnya kita jualan di toko, nah kan sekarang cuma diganti dengan konsep network marketing, kan itu kan? Nah, sama pembayaran komisi, sama aja gitu. Jadi sebenarnya tidak ada berbeda gitu, seperti itu. Gitu, Chen. Waduh, itu pengalamannya jadi semua pada sudah mulai multi level ya? Iya, karena memang itu ternyata terbukti gitu ya, terbukti bahwa ternyata yang bisa Cepat survive. Betul. dan cukup cepat ya? Cukup cepat. Nah, apalagi kemudian Pak Mike juga dari MRA Group ya, Mugi Rekso Abadi, padahal perusahaan konglomerat benar nggak? Nah, tapi coba ya sampai jual es krim Häagen-Dazs gimana coba? Ya, otomatis sebenarnya kan mall-mall pada tutup, otomatis penjualan es krim aja susah, betul kan? Nah, kemudian Hard Rock Cafe gimana? Hard Rock Cafe aja katanya di Bali aja sampai pengunjungnya sampai nggak ada. Coba. Nah, gimana kita berbisnis gitu? Jadi, nah sehingga makanya banyak orang yang tadinya tidak menganggap multi level marketing adalah salah satu pemasaran mereka. Nah, sekarang bos-bos besar sekarang mulai belajar. Ya, makanya kadang-kadang saya kalau presentasi, kemarin saya juga dapat lagi teman-teman yang bergabung ya, ada juga bos-bos dari para Gibson ya. Nah, padahal bos-bos ini semuanya nih uangnya mereka ini istilahnya pabriknya aja tuh udah berhetar-hetar. Tapi begitu kita tawarkan bisnis, luar biasa. Kenapa? Karena ya memang ini ya sekarang ya pasar sekarang makin susah, benar nggak? Nah, namanya juga pembangunan juga sekarang ini, penjualan mereka juga namanya Gibson katanya untung cuma 2.000 3.000, benar kan? Nah, jadi artinya apa? Semuanya berat ya untuk menjalankan gitu. Tapi ternyata begitu lihat multi level marketing, mereka lihat luar biasa nih, satu konsep yang luar biasa, mereka malah mau pelajari, malah mereka menjalankan. Kenapa? Karena ini visi misi mereka juga bagus bahwa kita bisa bantu banyak orang, ya kan? Kan tujuan kita di sini satu, kita bisa bantu banyak orang yang kemudian hidup lebih sehat, ya kan? Teman-teman kita tambah cantik, ya tambah ya kan? Awet muda, kayak Ko Budi Darwin. Ko Budi Darwin awet muda karena Konnichiwa, PNC, Luten, dan SOP, dan Subarasi, dan Utsu ya. Lengkap ya sama Konnichiwa-nya. Itu udah seperti kayak anak 20 tahun ini. Ko Budi ini ya, teman-teman semuanya, Ko Budi Darwin, saya tahu Ko Budi Darwin sangat sibuk. Saya aja yang mungkin masih seperempat perjalanan ya, itu aja saya sudah mulai belajar membagi waktu bagaimana cara supaya bisa menjadi leader yang baik. Nah, apalagi Ko Budi Darwin nih. Saya salut ini pengaturan waktunya luar biasa. Nah, tapi teman-teman, mumpung ada Ko Budi Darwin, silakan chat pertanyaan yang Anda mau tanyakan di kolom chat, nanti akan kita bacakan untuk Ko Budi Darwin bantu menjawab ya, Ko Budi. Nah, jadi sambil mereka chat, ini saya ada mau tanya juga ini.
Ini kan tanggal 25 September akan penutupan ranking tahunan ya. Berarti kita mulai start lagi tanggal 26 September ya, Ko Budi? Enggak, kalau ranking tahunan kita selalu dimulai dari 1 Oktober. 1 Oktober, oke. Jadi 1 Oktober mulai sampai tahun depan 2021 tanggal 25 September. 25 September, betul. Jadi dia akan berakhir di tanggal 25 ini. Nah, selama 26, 27, 28, 29, 30 itu akan terjadi audit. Ya, karena kan kita di Jepang ya. Jadi kenapa? Karena ini pembayaran komisi annual-nya juga banyak ya. Jadi kita juga harus laporkan ke Jepang ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi tentu ketika tahun lalu yang mungkin belum banyak yang tahu AFC. Sekarang Pak Budi Darwin sendiri bilang penjualan kita naik sampai 6 kali lipat. Berarti dengan angka yang luar biasa seperti itu, tentu ini sudah menjadi AFC Indonesia sudah jadi kayak lautan AFC nanti ke depannya ini. Nah, iya kan? Nah, berarti ini kita harus memiliki strategi khusus untuk menjelang pembukaan lagi 1 Oktober 2020 sampai 25 September. Nah, kira-kira ini bagaimana cara untuk meyakinkan orang untuk berbisnis? Karena banyak di sini yang oke, ayo bisnis gitu kan, dan mereka selalu bilang, aduh saya pesimis nih, karena kok teman-teman saya semua sudah pada heboh jualan, apakah saya bisa sukses dengan baru memulai sekarang? Nah, itu apa yang harus kita yakinkan ke orang-orang yang sudah belum apa-apa, sudah melihat terlalu banyak orang yang jual, sehingga kita jadi nggak tahu mau mulai dari mana, gimana. Apa yang membuat kita sukses? Apa yang membuat kita sukses menjadi nilai lebih dibanding penjual-penjual lain? Oke, jadi sebenarnya kalau namanya prospek itu nggak akan habis, ya. Namanya prospek itu nggak akan habis. Sampai hari ini pun MW aja udah 30 tahun lebih masih berdiri kok. Masih banyak juga kan orang yang bergabung ya setiap harinya juga. Jadi memang pangsa pasar seperti itu. Jadi kayak seperti kemarin saya datang hadir di AP2LI ya. Nah, AP2LI itu mengatakan itu jumlah member yang ada di Indonesia di multi-level marketing yang cuma tergabung di AP2LI aja itu lebih kurang ada sekitar 2 juta. 20 juta. Sorry, 20 juta ya. Nah, 20 juta dari penduduk kita 250 juta, dari 250 juta penduduk. Berarti akan ada lebih kurang 8%. Ya kan? 8% pangsa pasar sebenarnya orang tertarik di multi level marketing, benar nggak? Nah, ini kan sekarang kalau bilang kalau dari segi membership itu kan paling baru ada 200.000. 200.000 pun ini adalah titik loh, kan kita ngomongin. Kenapa? Karena ya saya tahu juga ya, seperti Chen aja pasti punya titik, pasti lebih dari 1 ya, gitu kan? Nah, jadi kalau di iya, ada. Ini ada orang yang menduplikasi 3 titik lah dan segalanya gitu. Jadi artinya apa? Masing-masing kita udah lebih dari 1 titik gitu. Jadi kalau dibagi, sebenarnya ya mungkin cuma puluhan ribu aja ya member yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya pangsa pasar kita nggak masih belum terlalu besar ya. Tadi hari ini aja saya tadi mulai mengenal. Tadi saya mulai mengirim barang melalui Lion Parcel ya, melalui Lion Parcel tadi ya. Tadi saya datang ke kompleksnya saya, tadi saya ini. Nah, ketemu bosnya Lion Parcel yang buka di tempatnya saya, kompleks saya. Tadi begitu saya cerita, dia nggak ngerti. Dia nggak tahu loh. Iya, kenapa? Padahal Lion Parcel harusnya banyak orang yang mengirim barang loh. Dia pun nggak terima informasi loh. Jadi artinya apa? Jadi sebenarnya kayak yang seperti bisnis begitu, kita kebetulan mungkin pas di lingkungan kita, teman-teman kita pas tahu, tapi masih banyak orang yang nggak tahu, benar nggak? Nah, contohnya tadi, kenapa jadi pangsa pasarnya contohnya, misalnya Anda kalau kita mungkin nawarin anak-anak muda sekarang ya, mungkin ya, itu masih banyak yang mungkin masih menganggap, ya saya masih sehat, benar nggak? Saya belum butuh, benar nggak? Masih banyak, benar kan? Dari penduduk Indonesia yang namanya milenial adalah angkanya 60% loh. Kalau kita bicara 60% berarti 150 juta orang loh, ya kan? Itu adalah angka milenial di Indonesia, ya kan? Nah, berapa sih yang masuk jadi member? Itu kan paling mungkin baru hitungannya mungkin baru ribuan, benar nggak? Sampai puluhan ribu. Masih dikit dong ya kan dibandingin sama 150 juta angka milenial di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya pangsa pasar kita. Contohnya misalnya gini, anak saya sekarang masih usia misalnya anggap misalnya masih 15 tahun. Nah, sekarang kalau kita tawarin, kan belum waktunya, benar nggak? Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun, nah pada saat usia dia menjadi 20 tahun, 25 tahun, nah dia kan akan menjadi pangsa pasar yang baru, benar nggak? Oke. Nah, jadi generasi seperti itu, yang tua. Nah, nanti kemudian selalu akan regenerasi. Nah, kadang-kadang namanya bisnis juga begitu. Kadang-kadang kita kalau di kondisi nyaman, kita tawarkan dia juga mungkin dia belum ngeklik ya. Nah, kayak seperti sering, misalnya kadang-kadang kita udah jelasin ke member kita, yang ini calon prospek kita.
belum tentu dia bergabung sama kita loh. Nah, tiba-tiba begitu dia ketemu si Chen, teman lama, dia merasa lebih cocok, ya kan? Nah, dia malah bergabung sama si Chen. Seperti itu loh. Jadi, sebenarnya pangsa pasar kita sekarang ini sebenarnya lebih enak dibandingkan sama dulu waktu kita di awal. Ya, kalau di awal tuh istilahnya kalau di network marketing tuh kita kalau di awal-awal, kita masih membabat hutan. Ya kan? Pertama orang bilangnya. Nah, ini bisa nggak untuk ginjal? Waduh, testimoninya belum ada, Bu. Kita cari-cari aja setengah mati loh. Nah, sekarang Anda gampang sekali loh. Testimoni ginjal, Anda tinggal cari ke Google Drive, Anda tinggal kasih dia 3 testimoni yang gagal ginjal aja, dia langsung bilang, oke deh kalau gitu saya coba. Selesai loh. Jadi artinya apa? Anda sekarang makanya kenapa lebih cepat? Karena apa? Karena tools, ala-ala bantunya Anda, itu sekarang makin hari makin banyak gitu ya, seperti itu kan. Nah, buku presentasi juga ada. Zaman kita nggak ada, benar nggak? Zaman kita masih pakai iPad, ya, masih pakai laptop. Nah, ketemu ibu-ibu, aduh, saya gaptek, saya nggak bisa, betul kan? Nah, ya seperti itu. Jadi banyak lah ya, maksudnya kadang-kadang kita kayak misalnya dulu tuh saya bikin strategi, saya bilang oke, 3-6 bulan bisa dapat 100 juta per bulan. Nah, begitu sebulan pertama kan saya kan dulu pernah share juga ya. Nah, di bulan pertama income saya baru 12 juta. Ya, bulan kedua saya baru 30,9. Nah, kalau di bulan kedua saya tawarin si Chen, oke, Chen, kamu percaya sama saya 3-6 bulan bisa dapat 100 juta. Pasti member masih bilang apa? Ya udah, coba Kobudi coba tunjukin Pak punya Kobudi. Ya begitu saya tunjukin cuma 30 juta. Nah, punya kamu baru 30 juta. Gimana bisa dapat 100 juta? Benar nggak? Ya. Sisi negatifnya gitu. Nah, kan sekarang gampang, benar nggak? Anda kalau bilang 100 juta, Anda tinggal tunjukin deh. Nah, ini itu komisi saya, komisi upline saya semua udah dapat ratusan juta. Lebih gampang kita meyakinkan orang, benar nggak? Nah, jadi sebenarnya kita harus selalu bersyukur ya, di kondisi apapun pasti selalu ada celahnya gitu loh ya. Nah, yang penting di network marketing kita harus stay. Kita sendiri yang harus tetap bertahan gitu loh ya. Nah, karena pangsa pasar itu pasti ada. Nah, sehingga kalau di marketing, di dunia marketing saya selalu gini belajar dulu. Dulu karena saya background IT ya. Jadi kalau saya belajar marketing gimana caranya? Nah, saya sangat suka sama namanya Joe Girard ya. Nah, Joe Girard ini adalah salesman mobil. Nah, dia satu hari dia bisa jual mobil kepada perorangan loh ya, bukan kepada perusahaan loh, kepada perorangan 2-3 mobil ya setiap hari ya. Bisa menjual berapa? Nah, setiap hari dia bisa menjual 2-3 mobil ya kepada perorangan. Nah, selama berapa? Selama 14 tahun berturut-turut. Nah, luar biasa kan? Jadi Joe Girard ini bisa jual mobil selama 14 tahun berturut-turut, setiap harinya 2-3 mobil. Nah, ditanya dong sama wartawan ya kan, Joe Girard, Anda hebat sekali nih kan, sampai masuk di Guinness of the Book gitu kan. Bagaimana sih rahasia Anda? Kok bisa jual mobil sehari 2-3 mobil? Itu jual mobil loh ya, kita jual produk AFC berapa? Cuma 3,5 juta loh satu paket, benar nggak? Orang jual mobil ratusan juta sehari bisa jual 2-3 mobil. Jadi kalau kita ngomong kita jual produk AFC 3,5 juta, nggak bisa jualan, waduh, kan kita kalah ya. Nah, jadi Joe Girard ini bilang apa? Nah, kalau kita namanya, kenapa saya bisa jual 2-3 mobil? Berarti apa? Setiap orang dari kita itu harus tahu success rate. Ya, success rate apa? Success rate adalah tingkat keberhasilan. Nah, tingkat keberhasilan saya adalah kalau saya bicara sama 30 orang, pasti satu beli. Jadi dia sudah tahu kalau saya bicara sama 30 orang, satu beli. Jadi kalau dia udah berbicara sama 25 orang, dan 25 orang menolak, waduh, dia tambah semangat. Kenapa? Karena 5 lagi pasti satu beli. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kalau di dunia sekarang ini, salesman mobil yang di mall. Nah, kadang-kadang apa? Nah, tadi itu coba, hari ini misalnya begitu dia mulai nawarkan, 25 orang yang pertama yang menolak, dikasih brosur, buang ke tong sampah, langsung dia bilang, waduh, kelihatannya hari ini hari kurang beruntung saya. Benar nggak? Nah, mungkin dia udah pergi ke belakang, ya kan udah ngerokok. Yang artinya apa? Nah, itu loh. Jadi kita, karena mereka nggak pernah tahu success rate-nya mereka. Nah, jadi kalau Joe Girard bilang apa? 30 pasti satu beli. Nah, ya, jadi kalau 25 tolak, dia tambah semangat. Kenapa? Karena ketemu 5 orang lagi, pasti satu beli. Ya, tapi kemudian ditanya wartawan, Joe Girard, kalau ada 30-30 dan 30-30-nya nggak ada yang beli, bagaimana? Nah, dia bilang, apa susahnya kembali ke angka 1? Ya, nah, jadi sebenarnya, tadi si Chen tadi bilang, sama, sebenarnya, ini sebenarnya cuma bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa berhasil, itu cuma mindset kita. Ya, jadi kita harus tahu. Nah, tapi di AFC, menurut saya adalah nggak jelek-jelek banget, enggak. Mungkin Anda bicara sama 5 orang, satu closing loh. Nah, kalau seperti Chen, mungkin lama-lama apa? Satu-satu loh, ya kan? Ketemu satu orang closing, ketemu satu orang satu closing. Ya kan? Kenapa? Karena pada saat Anda semakin menguasai, ya, semakin Anda bisa meyakinkan orang, itu pasti Anda semakin
closing rate-nya semakin naik ya, dari 5 jadi 1, lama-lama jadi 4-1, 3-1, 2-1 ya kan, seperti itu ya. Lama-lama jadi 1-1 seperti itu. Jadi kenapa? Karena apapun yang dia mau, kita sudah bisa menjawab ya kan. Nah, kadang-kadang kesalahan kita satu. Misalnya yang sering misalnya kita lagi mau prospecting ya, mau presentasi. Yang sering ditanya apa? Salah satu dari 30 pertanyaan, legal dokumen. Nah, legal dokumen tuh kita nggak bawa. Nah, tapi sekarang nggak usah khawatir lagi. Saya sekarang udah tambahkan lagi di Google Drive ya. Di Google Drive-nya testimoni sudah ada satu folder namanya legal dokumen ya. Anda bisa lihat di situ ya. Sudah ada SYUP-nya, BPOM-nya, halal semua sudah ada di situ. Nah, dulu kan nggak ada ya. Dulu kalau kita pergi ditanya sama si Chen, oke, Ko Budi bilang bagus, ada BPOM nggak? Aduh, dulu ya. Saya tanya dulu ke upline saya ya. Misalnya upline saya Pak Tias nih. Oke, Pak Tias, saya tanya dong BPOM. Nah, Pak Tias kirim saya nih WA. Oke, ini Budi. Nah, ya kan? Saya kirim ke si Chen. Begitu dia bicara-bicara, gimana? Ada halal nggak? Aduh, tunggu dulu ya. Saya tanya lagi Pak Tias lagi 2 kali. Ketiga kali, gimana? Ada SYUP nggak? Aduh, ada SYUP nggak ya? Ada izin nggak ya? Aduh. Oke, tunggu dulu. Lagi. 3 kali, langsung pasti bilang, oke, kalau gitu Ko Budi pulang dulu lah ya kan. Nanti saya pikir-pikir dulu. Benar, Pak? Karena kita nggak siap. Ya. Kadang-kadang kesalahan kita tuh satu, kadang kita nggak siap. Nah, seperti itu aja. Jadi sebenarnya di dalam prospecting itu sebenarnya simple. Jadi yang penting kita harus siap. Nah, kalau kita siap, closing rate kita pasti tinggi. Nah, itu aja sih ya. Jadi Anda harus positif aja seperti itu. Nah, kemudian tadi saya tambahkan sedikit lagi. Nah, tadi bagaimana kata Joe Girard. Nah, banyak kadang-kadang dari kita sendiri itu tidak memberikan service. Nah, kita harus ini lagi. Sharing, tapi kita juga harus bisa memberikan service. Contohnya tadi, banyak dari kita kadang-kadang misalnya contohnya ya, misalnya ya Pak Tias ya, kalau kita misalnya pakai celana pendek nih Pak Tias ya kan, udah pakai celana pendek kan gitu kan, ke mall Pak, kita mau lihat mobil mewah Pak ya kan, nah ya kan? Begitu kita mau lihat mobil mewah yang miliaran punya, nah begitu kita lihat kita pakai celana pendek, pakai sandal jepit Pak, boro-boro Pak kita dibukain pintu Pak, kita ditanya pun kagak Pak ya kan, waduh ini kayaknya nggak mampu beli, benar nggak? Nah, malah kata-katanya gini, jangan sentuh, benar nggak Pak? Seperti itu. Jadi kadang-kadang apa? Service. Jadi banyak kadang salesman itu dia menganggap semua orang tuh nggak mampu beli, Pak. Nah, jadi kata Pak Jojer gimana? Nah, kita harus merubah, Pak. Kita harus anggap semua orang mampu beli. Contohnya misalnya Pak Tias, begitu datang, contohnya kita sebagai salesman kan itu, Pak Tias, oke, ini seri baru loh Pak, Mercy-nya Pak ya. Pak Tias mau nggak saya arrange untuk supaya test drive, Pak? Nah, kemudian tukeran kontaknya. Nanti kalau ada fitur-fitur baru, Pak, nanti saya update, Pak. Ya kan, nah kayak gini Pak, nanti sekarang ada seri terbaru, begini, benar nggak? Nah, jadi saya arrange semua, saya anggap orang semua mampu beli Pak. Nah, suatu hari ternyata Pak Tias mau beli Mercy Pak, ya kan? Yang diingat siapa Pak? Pasti diingat adalah salesman ini. Nah, kadang-kadang salesnya kita, namanya penjualan, sales itu belum tentu terjadi langsung pada saat sekarang. Oke, nangkap ya Pak ya? Jadi sales itu belum tentu terjadi ini. Jadi apapun itu, kita harus bisa memberikan service. Sama seperti presentasi juga di AFC ini. Jadi kalau kita presentasi harus presentasi komplit. Kemudian kata Pak Niko apa? Closing statement-nya harus bagus. Nah, closing statement harus bagus. Nah, contohnya misalnya gitu. Chen, oke, saya tahu Anda hari ini Anda belum bisa bergabung sama saya, nggak apa-apa. Oke? Tapi kalau Anda siap untuk bergabung, nah saya siap juga untuk membantu Anda ya, karena kita akan siap-siap sama-sama kita bisa menghasilkan uang ratusan sampai miliaran juta per bulan di sini. Nah, sehingga pada saat si Chen tiba-tiba suatu hari ketemu teman dia cuma menawarkan produk, Chen, yuk, cantik yuk. Nah, beli produk 3,3 juta, 3,5 juta, si Chen pasti tidak tertarik, benar nggak? Mendingan saya ikut Ko Budi, benar nggak? Karena Ko Budi bilang kalau saya siap untuk menjalankan bisnis ini, kita sama-sama dapat uang. Nah, jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pun kalau presentasi, orang nggak mau bergabung nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu kasih closing statement yang orang kan ingat selama-lamanya ya, seperti itu. Kira-kira gitu, Chen. Jadi kesannya harus benar-benar orang yakin, oke, kalau saya memang satu ketika tertarik, saya ingat Pak Budi Darwin. Betul. Sampai hari ini pun aja terus terang, saya udah di sini aja. Masih banyak loh member-member yang awal dulu saya presentasi di awal yang belum bergabung. Sekarang nyari saya lagi. Ya udah mendingan saya cari Ko Budi. Saya jadi presentasi yang mulai, saya sekarang mendingan cari Ko Budi. Kenapa? Karena dia merasa aja kalau saya ikut Ko Budi keberhasilan saya pasti lebih tinggi gitu. Nah, kan gitu kan? Jadi kita terbukti. Tapi sama waktu di awal waktu kita belum terbukti juga kan, kita kan harus yakin dulu. Betul nggak? Kalau kita nggak yakin kan, nah, oke. Nah, tadi Anda bilang yakin. Jadi sebenarnya waktu Anda kalau belajar namanya marketing, keyakinan ini paling penting. Karena keyakinan, kalau Anda yakin, otomatis action-nya Anda, action ya. Action itu apa? Tindakan ya. Nah, jadi kalau kita yakin, tindakan kita tuh lebih banyak atau tidak? Nah, Chen. Tentu kalau lebih kita banyak. yakin, harusnya kan tindakan kita lebih banyak dong. Bener kan? Karena saya yakin, misalnya contohnya, yakin bergabung di AFC.
saya pasti sukses ya kan. 3 sampai 6 bulan pasti saya bisa dapat 100 juta. Ya kan? Nah, oke, sorry Chen. Bulan kemarin si Chen udah terima komisi berapa nih? Saya mau tanya dulu. Waduh, Apa kan kita terbuka aja, ya kan? sebenarnya saya kan ada buka 3 titik, 1, 2, 3. Total income-nya berapa? Hari sih konnichiwa-nya 10 sampai 14 sampai 16. 10 sampai Coba Bapak Ibu coba. Satu hari loh, Pak. Ibu rumah tangga 10 sampai 4 sampai 16 juta loh, Pak. Kita bilang 10 juta aja adalah 300 juta loh, Pak. Ya kan? Kalau kita bilang 5 juta adalah 450 juta loh, Pak. Nah, jadi sebenarnya kan kadang-kadang di sini kan peluang bisnisnya luar biasa, benar nggak? Jadi Anda harus yakini. Nah, kalau Anda yakin, saya bisa sukses, berarti otomatis apa? Tindakan kita pasti lebih banyak. Nah, jadi kalau tindakan kita lebih banyak, otomatis apa, Pak? Hasilnya gimana? Hasilnya pasti lebih bagus, ya. Nah, jadi makanya saya bilang nih semuanya berujung sama keyakinan kita. Kita yakin nggak? Contohnya misalnya saya bilang, ini semua benar, nggak ada yang salah ya. Contohnya, saya waktu ditawarin bisnis ini, saya nggak begitu yakin. Berarti kalau saya nggak begitu yakin, aduh, nggak tahu ya saya bisa berhasil nggak ya di AFC ya. Nggak tahu benar nggak ya teman saya ini bilang bisa dapat ratusan juta. Nah, berarti otomatis apa? Keyakinan saya kan setengah-setengah. Nah, kalau keyakinan saya setengah-setengah, otomatis apa? Tindakan saya setengah-setengah nggak? Pasti dong ya. Karena kan saya ragu-ragu seperti ini. Pak Tias, udahlah Pak Tias coba. Nah, pasti Pak Tias bilang, gimana Pak? Kita bisa berhasil nggak? Aduh Pak, saya juga ragu nih Pak. Ya, kata teman saya sih bisa berhasil Pak. Ya kalau Pak Tias mau coba, ayolah kita sama-sama coba. Nah kita otomatis kalau kita ngomong begitu, kan kita nggak begitu yakin Pak. Nah teman kita gimana Pak? Kalau gitu ya udah tunggu dulu lah Pak Tias sebenarnya nggak? Ya kan? Karena kita nggak yakin, otomatis tindakan kita juga pasti setengah-setengah. Nah tindakan kita setengah-setengah, hasilnya gimana? Hasilnya pasti juga nggak bagus. Nah kalau hasilnya nggak bagus, nah kita akan bicara sama diri kita sendiri lagi. Jadi kita bicara sama diri kita sendiri. Ah benar kan kata saya kan? Nah di bisnis AFC ini nggak bagus. Nah ternyata saya juga nggak berhasil. Jadi makanya semua itu dari pikiran kita ya. Jadi sebenarnya kalau Anda yakin Anda sukses, tindakan Anda lebih banyak, Anda pasti sukses. Nah, pada saat hasilnya Anda sukses, Anda akan memberikan Anda akan stimulus lagi, kasih ke otak kita lagi, keyakinan lagi. Nah, benar kan kata saya kan? Buktinya saya berhasil. Ya seperti Chan aja coba. Keyakinannya udah pasti luar biasa, benar nggak? Karena setiap bulan bisa terima 400 juta, Pak. 500 juta, Pak. Gimana keyakinan? Nggak bisa, Budi. Kalau keyakinan dia apa kemudian nggak berubah, Pak? Loh, makanya makin mudah, Pak. Ya kan benar nggak? Jadi orang nolak, lu mau terserah, lu mau gimana? Orang buktinya saya terima duit ya kan, lu mau nggak mau udah ini. Jadi artinya memang, tapi bisnis itu kembali lagi saya bilang dimulai dari kita sendiri ya. Jadi nggak ada orang yang bisa membuat kita berhasil. Semua dari kita sendiri. Jadi makanya kita harus cepat belajar ya. Setelah kita belajar, nah ya kita mulai ikutin upline kita kan, itu kan mentor kita. Nah, karena apa? Karena kita sudah pernah melalui. Nah, kalau kita sudah pernah melalui, itu cuma pasti kita bilang, Pak Tias, ini ternyata kalau saya presentasi pakai cara begini ternyata salah, Pak. Nah, jangan diikutin lagi, benar nggak? Jadi kalau ngapain lagi? Sama seperti misalnya sekarang ini, saya mau ke Bandung, ya kan, dari Jakarta ke Bandung. Kamu ke Jakarta ke Bandung, jangan lewat Jagorawi, benar nggak, Pak? Jagorawi lewat Puncak lagi, sekarang lewat Cianjur lagi, itu lama. Kan sudah ada jalan tol baru gitu loh. Tapi kita ngeyel, enggak lah. Upline gue sih bilang ikutin lewat tol Cipularang, saya nggak mau nih ya kan, saya maunya lewatnya Cianjur ya. Nah menganggapnya, jadi kita merasa sok pinter. Nah akhirnya apa? Nyampe juga Pak, ya orang nyampe 2 jam, kita nyampe nya 6 jam, 8 jam gitu, seperti itu ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi intinya adalah kita tinggal ikutin arahan aja seperti itu. Pasti berhasil. Ya gitu Chen. Oke, kalau gitu, kalau ikut arahan kan awalnya kan adalah bukan seorang leader, benar-benar sampai sekarang pun leader bagi Chen belum, masih terus belajar dari Ko Budi Darwin. Nah, saya baru ngerti namanya, ternyata ketika kita sudah menjalankan bisnis AFC, ternyata kita perlu belajar lebih, yaitu menjadi leader kan, betul kan? Bagi kita bisa bantu mengarahkan siapa yang percaya sama kita untuk sukses. Berarti kan kita punya tanggung jawab lebih besar, kita harus belajar lebih serius. Nah, berarti ini semua saya yakin mereka meluangkan waktu, padahal ini sudah ibaratnya mungkin waktunya untuk santai-santai, tapi mereka semua di sini jadi leader seperti Pak Budi Darwin. Nah, boleh tahu nggak, ini semua di sini pengen jadi leader. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi leader yang baik, supaya kita bisa memiliki jaringan yang semuanya berkembang. Karena nggak gampang Kak Budi, banyak orang yang join, tapi pada kenyataannya kita pun mau mengarahkan mereka jadi
jadi agen SOP yang baik pun kita belum mampu. Jadi kita nih mau belajar nih ke Bu Darwin. Apa yang harus kita pelajarin untuk jadi leader yang baik? Oke, jadi memang seseorang itu kita sebut dengan leader. Sebenarnya memang dari sananya sudah terbentuk juga, Chen. Ya kan, hari ini si Chen bisa menjadi leader, sebenarnya kita udah pasti punya bakat seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini kita memang kalau kita bilang kita menciptakan orang itu susah. Jadi sebenarnya makanya di dunia multi level marketing kita tidak pernah merubah, ya. Nah, kita tidak pernah merubah, tapi yang kita di sini adalah kita mencari diamond. Nah, kita mencari diamond. Nah, diamond itu maksudnya apa? Jadi sebenarnya kita makanya di network marketing kan kita ada mengenal namanya hukum Pareto 80-20%. Jadi kita ada umum. Jadi makanya kalau untuk bisa berhasil di multi level marketing, kita harus sponsornya banyak. Makanya sponsor minimal 1-3 bulan pertama harus sponsor 20-25 orang. Gitu ya. Nah, dari 20-25 orang pasti kita akan terbentuk nih. Nah, kalau hukum Pareto 80-20%, berarti kita akan terbentuk kalau misalnya saya sponsor 25 orang, berarti lebih kurang saya ada 5 orang, Pak, yang aktif. Nah, ya, jadi 5 orang aktif. Nah, kemudian tadi kan kita bilang leadership. Nah, memang kalau kita sudah punya grup, nah kita mulai harus upgrade. Ya, kita juga harus berkembang. Ya, kita harus berkembang. Kita kan nggak mungkin menjadi member lagi, betul kan? Jadi kita harus bisa menjadi panutan juga untuk member-member kita. Jadi kita harus banyak belajar, ya, baca buku lagi, ya. Kemudian sekarang saya tahu lah ya, sekarang udah banyak ya, sekarang udah eranya digital. Di YouTube sekarang Anda cari leadership aja sekarang banyak sekali, ya. Nah, jadi di situ Anda bisa Anda bisa belajar lebih banyak mengenai leadership-nya, bagaimana sebenarnya gini, di network marketing itu sebenarnya adalah kita memang lebih banyak apa istilahnya ya, kata-katanya adalah how to influence the people, ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, skill-nya itu sebenarnya itu ya, skill-nya itu bagaimana how to influence the people, bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, ini skill-nya juga sama memang. Ya tadi saya bilang ya, kita memenangkan hati orang lain kan satu, nggak mesti kita berargumen sama orang lain. Nanti kan semua kan begitu kan. Kadang-kadang misalnya gini, kita mau jadi song leader, misalnya saya presentasi ke Chen. Oke, Chen ini bisnisnya luar biasa. Aduh, Ko Budi saya nggak suka multi level marketing. Nah, kadang-kadang kita bicara gini, oh nggak bisa Chen, kamu harus suka multi level marketing. Sekarang multi level marketing sekarang lagi tren dunia loh. Nah, jadi kita kadang-kadang berkomunikasinya salah gitu. Jadi kita, makanya kalau kita mau belajar jadi seorang leadership juga kita harus bisa belajar berkomunikasi juga yang baik gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak pernah menyinggung, karena terus terang di bisnis multi level marketing ini semua kita adalah peer loh. Kita ini semua adalah sama loh, benar nggak? Ya, makanya saya selalu bilang kita selalu adalah partnership. Nah, makanya kalau selalu partnership kita nggak ada atasan dan bawahan sebenarnya, benar nggak? Ya, upline dan downline itu sebenarnya semua adalah sama, ya. Cuma karena sebagai upline karena kita duluan aja bergabung, Mbak. Nah, kita duluan bergabung aja belum tentu upline aja bisa punya income lebih besar, benar nggak? Nah, buktinya upline saya aja saya sampai ketemu Dr. Luigi aja tuh 9 level. Nah, ya 9 level kedalaman baru ketemu Dr. Luigi loh ya, seperti itu. Nah, baru ketemu saya kan gitu istilahnya. Nah, tapi upline saya semuanya udah. Nah, sekarang juga semuanya udah nggak aktif, benar nggak? Nah, artinya apa? Satu peluang bisnis pun walaupun mereka masuk duluan juga, tapi kalau mereka nggak bisa kembangkan, belum tentu mereka bisa berhasil juga. Jadi sebenarnya, nah bagaimana kita bisa berhasil di sini ya tadi itu. Kita sendiri harus yakin dulu. Nah, yakin kemudian tadi itu. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan, ya yang tadi saya bilang. Nah, kemudian kita kan kalau udah berhasil kan, bagaimana kita menceritakan. Leadership udah pastilah ya. Leadership saya kira semua orang bisa belajar leadership ya. Tapi sebenarnya di bisnis multi level marketing memang lebih penting adalah tadi ya kata Pak Ernest selalu apa? Impian ya. Jadi sebenarnya saya lihat hampir semua orang di dunia bisnis multi level marketing 95% adalah karena impian ya. Nah, kalau Anda impian Anda besar, itu otomatis Anda. Nah, kan kemarin saya coba ada satu sharing ya, yang Busi Dukut, ya kan? Kenapa? Nah, Busi Dukut apa? Kita lebih bagus menghabiskan banyak waktu, ya kan? Nah, kita lebih baik menghabiskan banyak waktu untuk mengejar impian kita daripada kita ya memberikan atau mimpi lah ya saya bilang ya, impian atau mimpi kita. Ya, daripada kita membiarkan mimpi kita menunggu terlalu lama, Pak. Ya kan gitu kan? Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi impian itu pegang peranan 95%. Ya, impian. Nah, skill teknik kita ini cuma 5%. Jadi sebenarnya skill ini untuk kemudian bagaimana saya bisa mempelajari detail produk lah, marketing plan, sebenarnya ini cuma 5%. Nah, contohnya nih hari ini contohnya.
tadi saya ada ketemu member-member saya juga. Nah, kemudian mereka bertanya, kenapa hari ini ya di grupnya AFC kita, ya family kita ini banyak sekali tadi kan belum pengalaman, betul nggak? Nah, seperti Chen yang belum pengalaman di multi level marketing, kenapa bisa sukses? Banyak loh seperti ya upline-nya si Chen, Emily sama juga nggak punya background multi level marketing, betul kan? Punya income Ya, juga semua ratusan juta, ya banyak sekali teman-teman saya juga dari SD yang sekarang udah 50 tahun lebih, sama ibu-ibu rumah tangga nggak pernah, tapi hari ini semua punya income ratusan juta. luar Nah, kenapa? biasa. Ya, karena kalau Anda harus punya cerita. Jadi sebenarnya kalau memang nggak ada background, Anda tinggal bilang, selama ini gini Pak Tias, saya memang ya misalnya kayak gitu yang Lucia misalnya gitu, ya saya join semua multi level marketing, temen nawarin multi level marketing semua saya join, yang bagus-bagus saya join, tapi nggak ada satupun saya jalankan loh. Nah AFC ini berbeda karena AFC ini ya kan, nah saya melihat sisi perbedaan sehingga saya menjalankan. Anda bilang begini aja teman kita udah langsung percaya kita, yang benar nggak? Langsung dia dengar. Nah apa yang beda nih Chen? Nah, karena produk ini benar nggak? Saya konsumsi ini, ternyata kesehatan saya membaik. Yang itu kan? Nah, saya kasih papa mama saya begini, ya kan? Nah, kemudian saya bisa bantu banyak orang-orang yang sembuh dari kesehatannya, dari masalah kesehatannya. Nah, teman-teman saya tambah cantik, benar kan? Nah, tambah awet muda, tambah banyak. Begitu aja udah, teman-teman kita udah ikut kita. Jadi sebenarnya di network marketing satu itu adalah, nomor satu adalah Anda harus menggunakan produk. Nah, banyak juga member-member kita kesalahan. Join multi level marketing nggak pernah konsumsi produk. Bagaimana kita mau menjual? Sama seperti salesman, Pak. Kalau kategori itu seperti itu, Pak. Sama seperti salesman. Salesman contohnya apa? Dia jual Mercy, Pak. Belum tentu dia pakai Mercy, Pak. Betul? Ya, nah itu namanya saya bilang salesman. Anda jual barang mobil Mercy, dia nggak pernah jual Mercy. Coba, tapi kalau dia jual Mercy, tapi dia sendiri pakai Mercy, dan dia cerita hati ke hati, Pak Tias, saya pakai Mercy kemarin pengalaman saya, luar biasa loh Pak tarikannya, dibandingkan sama seri ini, seri ini, seri ini. Kan kita yakin Pak, karena dia pakai Pak, benar nggak? Nah, karena dia ngomong 2 patah, 3 patah pun, kita percaya dia Pak, dan kita langsung beli. Ya, daripada Pak Tias Pak. Ya. Gimana Pak? Bagus nggak Pak? Saya dengarnya bagus Pak, saya ikut trainingnya bener. Bapak udah pakai? Nggak tahu juga Pak, saya juga nggak pernah test drive ya kan. Saya cuma diajarin, saya cuma disuruh jual Pak. Nah, saya dengarnya bagus, ya saya bilang bagus Pak. Nah, kita juga ragu Pak, ya bener kan itu kan? Nah ya, jadi ini kesalahan-kesalahan. Jadi kalau namanya sales itu seperti itu Pak. Nah, kita jangan Pak. Jadi di dunia network marketing adalah kita harus apa Pak? Kita harus menggunakan produk ini. Jadi sebenarnya di multi level marketing kita nggak pernah jualan. Sebenarnya semua orang yang bergabung di multi level marketing sebenarnya dia cuma bergabung dan dia cuma beli produk untuk konsumsi sendiri. Nah, karena dia konsumsi sendiri, dia bagus. Nah, udah saya mengajak teman saya. Udah, kan gitu. Nah, sehingga terjadi duplikasi kan. Semua teman-teman kita bergabung, nah sehingga semuanya bergabung kan cuma konsumsi produk. Jadi mereka pun tidak ada yang jualan, ya kan? Nah, itu sehingga terjadilah satu namanya network marketing gitu loh. Ya, jadi saya pakai bagus, saya cerita. Itu sebenarnya itu. Jadi intinya sebenarnya di network marketing banyak orang salah kaprah. Nah, tiap hari pergi jualan, itu salah. Kalau Anda jualan, Anda nggak bisa besar, Pak. Kenapa? Karena dulu saya pernah berguru banyak ya sama Pak Tung di Semwaringin ya. Nah, kalau Anda mau kaya, Anda harus apapun usaha Anda harus ada 2 Pak kriteria. Harus ada perkalian dan harus ada pertambahan. Jadi kalau satu bisnis apapun, kalau tidak ada nilai kali dan tidak ada nilai tambah, Anda nggak bisa kaya. Contohnya gini, kita sebagai karyawan, susah kan katanya. Kenapa? Karena kalinya 1 Pak. Gimana kita mau kaya Pak? Benar nggak? Kita dikasih gaji 20 juta, ya kan? Kita mikirin mau naikin gaji, Pak. Paling kita cuma otaknya kepikiran cuma kerja lembur. Betul nggak? Seperti saya dulu kan, saya juga bekas karyawan, kan? Paling kita kerja lembur, Pak, ya kan? Nah, jadi tapi kerja lembur, ya paling cuma tambah 2 juta, Pak. Nangkap, Pak, ya? Jadi artinya kalau kita, karena apa? Karena kita kali 1. Nah, jadi kalau kita mau kaya, dan kita nih harus ada nilai kali. Nah, nilai kali di network marketing, di multi level marketing, ini luar biasa, Pak. Nah, kenapa hari ini saya bisa punya
besarnya Ko Budi ya? Tukang pajak datang banyak. Saking besarnya Ko Budi. Tukang pajak. Sama di sini bersih ini grup leader-leader yang akan dicetak sama Ko Budi Darwin ini. Ini udah ya, Ko Budi Darwin udah jadi ini kan jadi host. Belum, saya belum bisa share. Coba ya saya lihat lagi. Oh, Belum, oke. belum. Masih. Yes, sudah bisa barusan. Oke. Oke. Ya, sudah ya? Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, kita login ya. Atau kita buka punya channel aja ya? Oh, enggak, punya Ko Budi aja. Ini lebih seru. Kan nanti gampang Ko Budi, kita meetingnya sering. Ini Ko Budi Darwin yang spesial nih. Oh gitu ya, waduh. Iya, Ko. Silakan Oke. Ko Budi. Iya. Ya, bentar. Oke, teman-teman, Pak Budi Darwin break 5 menit. Gimana? Itu asli loh, itu real. Income beliau, saya ingat pertama kali tahun lalu ketemu beliau masih, kalau nggak salah, Ronin atau atasnya Ronin, Shogun gitu. Terus nggak lama kemudian naik Damyo. Nah, jadi saya tahu sendiri perjuangan beliau itu keliling Indonesia, jadi pembicara, mulai dari Jakarta, Bandung lah, terus pergi ke Surabaya, pergi ke Denpasar, pergi ke luar pulau. Jadi beliau itu setiap kali di sending undangan LOP yang diadakan oleh AFC itu, dulu kan masih belum Zoom meeting ya, dulu benar-benar kita acaranya di hotel-hotel, di setiap kota-kota kecil, kota-kota besar kita selalu acaranya di hotel. Nah, yang kita pakai ya ruangan yang ada proyektornya, jadi beliau itu keliling. Saya ingat banget beliau tuh sambil ketiduran gitu, benar-benar pagi sampai malam. Dari situ saya lihat, ini anu banget ya, luar biasa ya orang kalau kerja multi level ya, benar-benar nggak gampang. Ternyata hasil nggak pernah berbohong gitu. Memang kalau kita berusaha pasti ada hasil. Apalagi saya lihat banyak sekali yang pertama kali kita sama-sama join yang masih income mungkin hitungannya mungkin masih 10 juta, 20 juta. Sekarang teman-teman saya yang income-nya dulu segitu yang kita, ayo income kalian berapa? Sekarang semua bunyinya ratusan juta per bulan. Berarti terbukti bahwa memang benar-benar sukses. Ya, di sini ketika semua sekarang sudah mulai mengenal AFC, ini akan jadi hal yang lebih tidak sesulit dulu. Dulu kita tawarin SOP, apa itu SOP? Mereka beranggapan bahwa multi level belum terbukti secara waktu yang sekarang orang-orang pada AFC, siapa yang nggak tahu AFC produk ini dari Jepang, minimal mereka tahu dulu bagus nggak bagus kita bisa jelasin belakangan, tapi mereka dengan AFC sudah saya sering lihat orang jualan, jadi itu sudah lebih mudah untuk mengajak orang. Meskipun demikian kita tetap perlu siap, ya kan, tadi kan katanya Pak Budi Darwin, kita perlu siap, karena kalau kita mau nawarin orang tapi kita sendiri nggak siap, orang jadi ragu, orang jadi kamu yang nawarin, dia join di orang lain yang dia memilih yang lebih siap dibanding Anda. Jadi ketika kita mau ibaratnya perang, kita harus siap dulu, ya kan? Jangan kita perang, kita belum bawa pedang, belum bawa perisai, ya kita mati duluan. Jadi kalau kita memang mau bisnis, kita harus siap. Berarti siap dengan cara ikut seminar, mempelajari produk dengan seksama, sehingga ketika Anda pun juga Anda kalau bisa adalah testimonial, kasih folder lah, contoh mungkin pertanyaan umum biasanya, struk ini bisa Anda buat folder, mungkin kasih struk 2, sama mungkin ada gambar-gambar yang dari AFC yang struk, Anda kumpulin jadi satu folder. Jadi kerjanya cepat. Jadi mungkin di handphone ada folder untuk mungkin liver, mungkin untuk jantung, mungkin untuk autis, ya kan? Dari situ ketika Anda memiliki kesiapan yang lebih daripada yang lain, Anda akan jadi agen yang memang punya nilai lebih, sehingga bahkan orang-orang yang mungkin Anda tanya kiri, langsung Anda kirimin, orang nggak sempat mikir, oh ya saya beli. Tapi kalau kita, benar ya, saya cari dulu, orang mungkin sehari 2 hari jadi nggak jadi beli. Jadi kecepatan kita, kesiapan kita itu penentu kita bisa untuk sukses di AFC. Income-nya nggak main-main loh, income-nya ratusan juta per bulan. Jadi worth it dong kalau kita memang prepare. Ya kan, saya dulu kuliah perhotelan, jadi
ketika saya mau buat kue, saya harus prepare. Bahan-bahan semua siap, ya kan? Prepare. Hanya untuk buat sebuah kue, saya harus prepare. Prepare penting. Ya kan? Kalau kita nggak prepare, tidak ada yang namanya sesuatu kerjaan yang benar. Prepare penting bagi saya, dalam kerja apapun. Nah, untuk membuat sebuah kue, atau mungkin ibu-ibu buat masakan aja, prepare-nya ke pasar, ya kan? Beli bawang, kupas dulu, cuci sayur, itu kan prepare. Itu hanya sebuah masakan aja kita bisa untuk meluangkan waktu. Apalagi ini income-nya ratusan juta per bulan. Kita harus prepare. Prepare alat perang kita. Testimonial disiapin, dokumen disiapin. Kalau ketika orang bertanya sistem bisnis, Anda sudah harus siapin apa yang kira-kira cepat, singkat, padat, jelas, dan orang-orang bisa mudah mengerti. Anda harus siapin dengan metode Anda sendiri kalau Anda mau berkembang. Gitu. Sambil belajar yang sudah ada. Gitu. Oke, Pak Budi Darwin, selamat bergabung. Ya. Pak Budi, ini kan mungkin kita 1,5 jam ya, supaya Pak Budi juga tidak lelah dan semua juga tetap fresh. Jadi ini mungkin ada waktu ya 15 menit, 20 menit lah Pak Budi Darwin. Sebenarnya saya kepengen Pak Budi, tolong dong, saya pengen modul yang memang realistis kita bisa jalankan. Selain tadi kita sudah ingat, kita harus siap untuk merekrut orang dengan memiliki data-data seperti yang kita butuhkan, kayak orang butuh apa, dokumen kita harus siap gitu kan. Penjelasan bisnis kita harus mahir, kalau enggak kita ngajarin orang juga nggak bisa. Nah, tapi modul untuk supaya kita jadi Bushido tahun depan nih, sini impiannya semua pasti samurai, daimyo, Bushido kan, semua begitu. Samurai, shogun, daimyo, semuanya maunya sukses, minimal samurai. Nah, modul itu, Pak Budi Darwin mungkin next session bisa Pak Budi Darwin berikan, atau mungkin sekarang? Sekarang. Sekarang aja, oke. Akan bisa share lagi. Oke. Saya share ini ya. Waduh, ini semua berarti mau jadi samurai tahun 2021. Pasti. Oke, program kerja. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sebenarnya saya ini ada satu program kerja. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang bergabung, kalau bisa Anda duplikasikan. Nah, coba ya pelan-pelan ya, ini kita nih ya. Jadi ini nanti setelah sesi ini berakhir, saya bisa bagikan ya seperti ini. Jadi kita untuk orang yang baru bergabung, dia tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi banyak orang kadang bergabung, dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan, kan? Nah, jadi kalau dia bilang kita bulan pertama, berarti ya udah. Nah, di bulan pertama kita harus bikin prospect list, benar kan? Harus bikin daftar nama ya, 100 orang. Oke, di sini ya, ada 100 orang, kita harus bikin terus. Nah, bikin daftar nama, ini mungkin saya agak pelan-pelan. Berapa? Saya punya waktu 15 menit ya. Oke. Oh, enggak, Ko Budi Darwin, kalau yang ini spesial bisa sepanjang apapun, yang penting kita bisa samurai. Jadi silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini langsung segar semua. Kan? Kalau 6 bulan memang kita bisa samurai. Nah, seperti itu loh. Jadi Anda ikutin program kerja ini, Anda 6 bulan pasti Anda capai Ronin ya, atau Anda samurai seperti itu. Oke, jadi mungkin saya ulang lagi di sini. Jadi bulan pertama kita harus bikin, jadi Anda baru bergabung, kita harus bikin prospect list ya, seperti itu ya. Nah, 100 daftar nama. Nah, prospect list Anda kita nggak usah pikirkan apakah si Chen lah ya, ini mau bergabung atau tidak, nggak usah. Nah, Anda klasifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan teman, misalnya teman dari SD, SMP, SMA ya, teman kuliah, teman kerja ya. Kalau kita misalnya pernah kerja di 3 tempat lebih bagus lagi, ya kan, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya kan. Nah, teman dari suami, teman dari istri kita, mertua ya, teman dari mertua, itu banyak sekali loh ya, luar biasa. Nah, jadi itu kita tulis saja. Nah, setelah itu apa? Nah, saya bantu Anda di sini. Setelah kita tulis daftar nama, kalau bisa Anda kasih 3 kategori ya. Yang pertama apa? F. Nah, finansialnya bagaimana ya? Kalau dia punya uang, finansialnya, ini orangnya bagus nih, contohnya, si Chen, finansialnya bagus nih, 3 ya, sedang 2 ya. Kemudian kalau kurang 1. Ambisi, si Chen orangnya sangat ambisi, berarti nilainya 3 gitu loh ya. Kalau sedang berarti 2 ya. Kalau kurang ambisi berarti 1. Yang ketiga adalah N. N itu apa? Network. Nah, teman-teman si Chen bagaimana? Ternyata dia orangnya banyak teman, berarti nilainya 3. Kalau sedang berarti 2, kalau kurang berarti 1. Oke? Nah, 3 ini kriteria, namanya FAN ya. Financial, ambition, sama kemudian network. Oke? Nah, 3 ini. Nah, 3 ini semakin tinggi nilainya, skornya misalnya 8 sampai 9. Benar kan kalau ada skornya 8 sampai 9. Nah, kalau bisa yang skornya 8 sampai 9 ini untuk presentasi, kalau bisa ngajak upline.
Oke, karena ini apa? Karena ini peluangnya bagus, bener nggak? Kalau misalnya contohnya nih, saya presentasi ke Chen nih, wih, Chen ternyata orangnya tadi apa? Dari segi finansialnya nggak masalah, dia orangnya oke, dari segi uang oke. Ambisi, wih, orangnya sangat ambisi. Ternyata jaringannya luar biasa juga, ya kan? Temennya banyak sekali gitu kan? Nah, berarti kalau bergabung di jaringan kita pasti bagus dong. Ya, seperti itu ya. Jadi, nah kalau begini lebih bagus apa? Lebih bagus kita ditemenin sama upline, betul kan? Ya, jadi kita bisa berdua, bertiga ya presentasi. Nah, kalau Anda Bapak kalau mau bergabung baru, kalau mau belajar, udah. Kalau mau belajar cari yang ini aja, cari prospek list Anda yang nilainya skornya 3. Contoh, ternyata tadi apa? Uangnya nggak ada, finansialnya 1. Ambisinya nggak ada ambisi juga 1. Kemudian apa? Nggak ada teman juga nih, orangnya jarang-jarang berteman juga 1, nilai skornya 3. Nah, Anda kalau mau belajar presentasi, Anda presentasi ke yang skornya 3 aja. Kenapa? Karena memang ini tidak masuk hitungan Anda, benar nggak? Jadi sekarang Anda belajar sama. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang skornya rendah, Anda belajar presentasi banyak di situ ya. Tapi kalau yang bagus-bagus, Anda ngajak upline. Jadi, nah di sini saya anggap 100 orang. Nah kemudian apa sih yang kita lakukan di bulan pertama? Nah, setiap hari kita harus prospek 5 orang. Kalau bisa presentasi 3 orang. Nah, apa yang diperbedaan antara prospek sama presentasi? Prospek itu baru kita say hi. Contohnya misalnya yang tadi saya bilang ya. Nah, saya misalnya mau telepon si Chen, gimana kabarnya? Yang ini. Nah, kita berbahasa basi, benar nggak? Nah, gimana sekarang? Ya, kerja di mana? Atau apa misalnya gitu kan? Sekarang usaha bagaimana? Lancar nggak? Nah, itu namanya kita cari kebutuhan, ya. Nah, kemudian kita tanya lagi kesehatannya, ya kan? Nah, gimana? Papa, mama gimana? Gitu loh. Jadi dari situ kita dapat namanya kebutuhannya prospek kita, ya. Anda jangan langsung presentasi, kecuali dia adalah teman-teman yang memang kita kenal sehari-hari. Misalnya apa? Kita udah teman-teman sering pergi apa semua sehingga kita udah tahu kebutuhan dia. Nah, itu cerita lain lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman kita yang kadang-kadang kita udah lama, udah setahun, 2 tahun, apalagi udah 5 tahun, 10 tahun nggak pernah hubungin. Nah, ya kita harus mulai prospeknya, mulai mencari kebutuhan dia. Nah, setelah itu baru kita bisa presentasi. Nah, ini presentasi sama, anggap kita 1 hari kita presentasi ke 3 orang. Nah, dulu waktu saya mulai bergabung di perusahaan ini, saya langsung set target saya. Jadi kalau saya dulu pagi-pagi jam 9, jam 10 saya udah ada 1 orang yang saya harus presentasi. Siang jam 12 harus ada 1 lagi. Sore ada 1 lagi. Malam jam 7 ada 1 lagi. Nah, kalau ada 1 lagi misalnya yang memang biasa suka bergadang jam 10 malam punya, ada 1 lagi. Jadi 1 hari antara 4 sampai 5. Nah, kenapa? Karena kita butuh percepatan. Seperti itu. Nah, ini kalau kita anggap 1 persatu. Tapi kalau kita bisa ketemu 2 sekaligus, 3 orang sekaligus, itu lebih bagus ya seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus presentasi asumsi di sini, prospeknya tadi yang 5 orang, nah kita presentasi 3 orang. Ya. Prospek berarti Bapak Ibu masih belum presentasi ya, cuma baru mencari kebutuhan lawan aja ya. Nah, teman-teman kita ya. Nah, di sini saya kasih closing 5 berbanding 1. Nah, saya kasih rate yang paling terendah ya. Artinya apa? Kalau 1 hari saya presentasi 3 orang, berarti 1 bulan kan 30 hari ya. Nah, 30 hari berarti 90 orang. Nah, 90 orang, nah saya pakai closingnya 5 berbanding 1. Berarti artinya apa? Hasilnya 18 orang. Oke? Jadi kalau di bulan pertama, kenapa bisa 18 orang? Karena saya presentasi 90 orang, saya asumsi 5 orang yang saya presentasi, 1 bergabung. Berarti ada 18 orang yang bergabung di sini ya. Nah, jadi kita harus, kalau tadi saya bilang, kalau yang memang skornya tadi tinggi, minta bantuan upline ya, seperti itu ya. Nah, apakah bisa via online, via offline, seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti Zoom yang sekarang kantor yang punya program, ini bagus sekali. Ada Senin, ada home sharing, ada LOP ya. Nah, kemarin saya juga ada prospecting orang juga. Nah, saya belum sempat ketemu, tapi kemudian pas ada Zoom-nya Pak Ernest kan, nah saya tinggal masukin aja. Nah, coba kamu, nah ini ada owner kita lagi sharing nih. Nah, saya ngajak dia masuk. Begitu dia masuk, langsung dia bilang, "Wih, bagus ya, ownernya ternyata ya sangat apa istilahnya sangat ya maksudnya apa sangat humble ya, nah, istilahnya sangat rendah hati dan gini." Nah, jadi langsung hari ini bilang, oke deh kalau gitu hari ini saya mau ketemu Ko Budi, saya mau bergabung. Ya seperti itu. Jadi artinya apa? Semua program yang ada di kantor, apakah hari Senin sebagai home sharing, ya hari Rabu LOP, hari Jumat kadang-kadang ada training, ya Sabtu training apa presentasi dari dokter langsung. Nah ini semua kita bisa masukin orang. Ya jadi Bapak Ibu harus bisa menggunakan tadi. Jadi orang yang bagus-bagus tadi, Anda udah ngomong, gini contohnya ya. Chen, oke saya baru bergabung di sini. Nah, tapi terus terang ini perusahaannya bagus banget. Ya gitu kan, benar kan? Ini farmasi besar dari Jepang ya, baru masuk Indonesia. Indonesia baru negara ke-8. Nah, saya sudah pelajari, Chen. Uangnya banyak loh. Karena uangnya banyak, baru saya ngajak kamu, Chen. Nah, tapi saya belum bisa, kan saya belum sempat nih ketemu kamu nih, Chen. Nah,
pas kebetulan nih, ya kan? Besok Rabu ini ada acara nih. Nah, nanti ada presenter kita yang akan berbicara LOP Rabu. Nah, kamu hadir aja. Nah, coba kamu dengar. Kalau cocok, nanti kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Kan selesai, benar nggak? Ya, jadi itu kita harus bisa lakukan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi saya asumsi cuma kita ngajak 5, 1 bergabung aja seperti itu. Nah, kemudian di bulan pertama juga apa sih kegiatan kita? Kita harus belajar cepat juga penguasaan produk. Nah, jadi mungkin Anda masih ingat ya, kalau kita belajar produk, belajar cara presentasi, Anda dengarkan aja ya. Nah, terus terang dulu saya pernah belajar sama guru-guru saya. Setiap satu topik, kalau saya mau sampai hafal di bawah otak bawah sadar saya, berarti saya semua bahan itu saya harus bisa baca atau saya harus bisa nonton video itu sampai 30 kali. Oke? Jadi presentasi produk sama. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau dengarkan presentasi produk seperti itu juga. Jadi Bapak Ibu harus dengarkan sampai 30 kali, sampai ngelotok. Nah, kalau ngelotok berarti apa? Setiap halaman itu Bapak Ibu tahu mesti ngomongnya apa. Jangan kita kadang-kadang kita presentasi, tapi kita ikutan baca sama member. Contoh cara membernya. Jadi ini slide-nya apa ya? Kita jadi bantu baca, sama-sama baca. Ya kan kita kelihatan banget kalau kita tidak menguasai bahan ya. Jangan ya seperti itu ya. Nah, jadi kita di bulan pertama pun Bapak harus mulai belajar ya. Nah, kita juga banyak penjelasan dokter saya bilang ya. Jadi cara bekerja juga sama. Anda juga harus belajar. Nah, sampai kita makin menguasai ya seperti itu. Nah, kemudian di sini hasil tadi kan saya bilang kata kita presentasi 90 orang, jadi di bulan pertama kita ada 18 orang bergabung. Nah, ini di sini saya kasih asumsi levelnya. Kalau kita bergabung di level Ruby, kemungkinan besar pasti semua teman-teman kita yang bergabung juga pasti Ruby. Ya. Tapi kalau kita bergabung Diamond, nah kita akan lebih mudah ya merekrut Diamond. Nah, contohnya si Chen bilang, saya masuk Diamond. Chen, kamu masuk apa, Chen? Diamond. Wah, kenapa, Chen? Nah, karena saya melihat ini potensinya luar biasa. Kalau Chen kita dapat, kalau kita masuk Diamond, kita bisa dapat income kita lebih tinggi. Nah, seperti ini. Kalau kita Ruby, proyeksinya dari 18 orang ini, kita cuma punya income 6.750, benar nggak? Contohnya, kalau 2 Ruby berapa? Sponsor berapa? 300.000. Sponsor 1 Ruby lagi, 2 Ruby 600.000. Pairing kita berapa? 150.000. 2 Ruby berapa? 750.000. Kali 9 kan 18 orang. Nah, dapatnya 6.750.000. Oke? Nah, kalau Safir gimana? Nah, Safir tadi kan saya bilang peluangnya berapa? Kalau saya bergabung Safir, berarti kan kemungkinan besar 20-30% mereka mengikuti peringkat kita. Nah, teman kita tanya, misalnya saya tadi tawarin si Chen. Chen pasti bilang, Ko Budi masuk peringkat apa? Oh, saya masuknya Safir. Ya udah kalau gitu saya ikut kamu deh. Nah, ya saya asumsi 20-30 orang yang ikut kita. Dari 18 orang ini berarti berapa? 18 orang ini berarti ada sekitar 40, ada 4 orang ya. Nah, ada 4 orang mereka mengikuti peringkat kita. Jadi kalau saya Safir, mereka ikut Safir. Income kita udah berbeda. Benar nggak? Karena kalau Safir, kita sponsor Safir berapa? 1.350. Oke, kalau 2 Safir berapa? 2.700. Nah, pairingnya Safir berapa? 200.000 ya. Kali 3 paket berapa? 600.000. Jadi 600.000 tambah 2,7, 3,3 juta. Nah, ya. Jadi itu kalau kita ada 4 Safir, berarti kita udah 2 kalinya sama kalau kita Safir sponsor Ruby ya, sisanya 14 orang ini. Nah, totalnya adalah nih 13,2 juta. Nah, Bapak Ibu juga pelan-pelan coba ya. Yang saya tulis di sini Bapak Ibu harus coba mengerti bagaimana dapat angka ini ya. Kalau nggak ngerti bisa tanya saya di grup boleh ya, melalui Chen juga boleh. Yang tadi saya bilang 18 orang ini saya asumsi 4 orang yang mengikuti peringkat kita. Kalau saya join Safir, mereka ikut Safir sehingga income saya segini. Kalau saya Diamond sama. Saya juga asumsi 4 orang juga mengikuti kita. Jadi kalau Diamond, kita sponsor 2 Diamond berapa? 8,4 juta ya. Kalau Diamond sponsor 2 Diamond 3,3, pairing 1,8, 8,4. Ada 4 Diamond 16,8. Tambah sisanya apa? Nah, sisanya Diamond sponsor Ruby ya, totalnya 25 juta. Nah, kita bisa lihat. Jadi artinya apa? Nah, kalau kita peringkatnya Ruby, income kamu cuma segini. Kerjanya sama loh ya. Satu income-nya segini, Diamond income-nya segini. Jadi kita buka. Nah, masuk ke bulan kedua. Masuk ke bulan kedua, tadi kan prospek list kita udah mulai habis dong. Karena tadi 100 kan kita presentasi udah 90 orang. Nah, berarti kita harus bikin lagi daftar nama lagi yang 100 orang berikutnya lagi ya. Oke. Nah, prospek pribadi kita juga pasti berkurang. Nah, kita sekarang kurangin ya, 2-5 orang ya per hari. Kenapa? Nah, kita sekarang kita bantu ini ya. Jadi kita prospek pribadi 2-5 orang per hari, tapi presentasi pribadi kita kurang 1-3 orang. Kenapa? Karena sekarang kita sudah punya tim ya. Jadi kita sekarang harus bantu tim ya untuk membantu tim. Nah, sekarang Anda targetin karena tadi kan udah 18 orang, benar nggak? Nah, 18 orang ini kan udah mulai bekerja, ada nggak? Nah, kalau kita bilang hukum Pareto 80-20%, 20% aktif kan ada 5 orang. Nah, 5 orang udah mulai aktif kan berarti kan kita harus bantu mereka dong.
ya seperti itu ya, memberikan penjelasan via online, offline ya, atau misalnya kita home talk lah, table talk, nah itu semua Anda lakukan ya. Nah, closing pribadi tadi, nah saya cuma asumsi tadi closing pribadi kenapa turun, ya kenapa? Karena saya presentasi juga berkurang, benar nggak? Kalau di bulan pertama kan saya presentasi harus 3 orang, nah sekarang di bulan keduanya kan, sampai bulan ketiga kan saya presentasi cukup 1 sama 3. Ya, kalau saya nggak ada waktu untuk bantu orang, nah saya presentasi saya pribadi lebih banyak. Tapi kalau saya bantu timnya saya, otomatis presentasi pribadi kita lebih berkurang. Jadi closing pribadi kita juga turun ya, 6 sampai 8 orang. Nah, sama ya, potensi 20%, dua tim upgrade. Maksudnya apa? Nah, teman-teman kita kan udah 18 orang yang bergabung di awal, walaupun dia Ruby atau Sapphire. Nah, mereka sudah mulai. Kalau mereka sudah mulai ngajak orang, mereka udah mulai mikir, aduh, saya ngajak jadi Ruby ke Ruby, jadi itu 300.000 ya. Nah, mereka sudah mulai. Nah, memikirkan untuk upgrade. Nah, kita anggap potensinya 10% sampai 20%. Berarti dari 18 orang ini berarti ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 sampai 3 orang yang upgrade untuk menjadi diamond karena mereka sudah punya network ya seperti itu. Nah, jadi closing kita berapa di bulan kedua nih? Sama bulan ketiga lumayan ya. Setiap bulan kita udah bertambah 30 sampai 50 orang ya. Sama asumsi 20% yang jalankan. Nah, income kita ini ya saya cuma proyeksi. Nah, angka dari mana ini? Jadi adalah angka dari teman-teman kita semua yang sudah mencapai ya, sudah menjalankan ini kira-kira income-nya. Kalau Anda Ruby, proyeksinya Anda cuma sekitar gini ya, 4,5 sampai 12,5 juta. Kalau Sapphire di sekitar gini. Nah, Diamond Anda udah di income antara 15,7 sampai 50 juta ya di bulan kedua sampai bulan ketiga. Nah, bulan keempat pekerjaan kita apa? Sama. Nah, prospek pribadi kita turunin lagi 1 sampai 2 orang per hari. Nah, presentasi pribadi kita sama ya, kita juga turunin ya. Nah, malah 2 hari cuma 1 kali kita turunin. Bantu tim. Nah, kenapa? Tim kita sekarang udah berapa? Tim kita sekarang udah lebih banyak orang, benar kan? Nah, kita harus bantu tim sekarang ya. Nah, jadi kita harus bantu tim 3 sampai 10 orang per hari, benar kan? Nah, sama ya, via online apa semua. Dan kemudian di sini kata Chen tadi benar ya, bahwa kita sekarang sudah mulai harus meningkatkan skill pribadi kita dalam leadership. Benar kan? Karena kita sekarang udah punya member. Kalau ya benar, di awal tadi ada 18 orang. Di bulan kedua, closing timnya kita udah bertambah loh. Setiap bulan udah tambah 30 orang sampai 50 orang. Benar nggak? 3 bulan aja kita udah punya 100 orang. Nah, berarti kita harus upgrade diri kita sendiri. Benar kan? Kita harus upgrade diri kita sendiri, harus bisa motivasi ya, harus bisa leadership juga harus tambahin. Nah, closing pribadi kita tadi ya, karena kita juga presentasi berkurang, jadi asumsi closing pribadi kita cuma 3 orang ya. Sama, potensi 10% sampai 20% mereka upgrade nggak nih? Jadi member-member lama yang di bulan kedua dan bulan ketiga mereka akan upgrade. Nah, closing team kita udah bertambah ya. Jadi di bulan ini, 1 bulan kita udah bisa bertambah 50 sampai 100 orang. Ya, sama ya. Nah, income kita ini udah, nah yang tadi kalau kemarin saya cerita, 3 sampai 6 bulan kita bisa punya income 100 juta, nah di sini ya. Jadi kalau Anda ikutin proyek ini, proyeksi ini, sudah. Ya, Anda ikutin ini, Anda udah pasti bisa punya income 25 sampai 100 juta seperti ini ya di bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Ya, bahkan lebih banyak orang ikutin ini ternyata apa presentasi dia lebih cepat melalui jumlah dan segalanya. Nah, malah income 100 jutanya malah dia bisa capai, benar kan? Nah, di sini kan di grup yang di Surabaya ya ada Bobby. Nah, Bobby ternyata di sini cuma 3 bulan ya. Bulan pertama dia income-nya 40 juta. Benar kan lewat dari sini 40 juta. Tapi kan saya masih anggap umum ya. Nah, bulan kedua dia 60 juta lewat dari sini juga. Bulan ketiga dia beliau udah 100 juta. Ya seperti itu ya. Jadi artinya ini saya udah pakai satu yang asumsi yang udah nggak terlalu tinggi, semua bisa achieve yang reasonable ya. Jadi kalau Anda ikut ini semua ya dengan kemudian susunan strategi kita juga sama yang bikin 30 kedalaman udah. Nah, program kerja ini 6 bulan ya. Jadi kalau 3 bulan Anda bisa capai Toreda di sini. Kalau 6 bulan Anda terusin juga dan terduplikasi juga. Tim Anda kan Anda baru bergabung kan dia mulai kerjaan juga sama seperti Anda juga. Nah, Anda cetak ya, nanti ini yang ini saya kasih Anda cetak. Nah, sehingga mereka semua orang punya satu program kerja. Apa yang harus dilakukan? Benar nggak? Kadang-kadang kita kan gini kan, orang mau masuk diamond. Nah, Anda kalau ikutin gini kan Anda udah tahu kerjanya apa. Ya, seperti itu ya. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah, oke. Jadi mungkin kalau saya kasih lagi ini ya. Ini akan saya print besar, saya tempel di tembok nih tiap hari lihat. Ya. Oke, siap. Nah ini, jadi sebenarnya ini juga sama ya. Jadi ini, nah untuk pencapaian Anda, oke, karena kan sekarang udah sisa 3 hari ya. Jadi saya anggap sekarang sisa 3 hari. Ya Anda kalau udah capai Ronin, ya kalau belum capai Anda masih bisa bagi-bagi lah ya kira-kira gitu ya. Nah anggap oke saya bicara tahun depan ya. Nah tahun depan kita mulai periode baru ya, 1 Oktober sampai 25 September. Nah kita capai Toreda ternyata nggak susah loh. Kan Toreda itu cuma butuh 100 pairing. Jadi kalau Anda bagi 1 tahun kita ada berapa? 365 hari ya. Saya asumsi 1 bulan kita libur ya. Nah, berarti hari kerja kita ada 330 hari ya.
Nah, 100 dibagi 330 hari, Anda sehari hanya pairing satu kali. Ya, di kiri ada satu paket, kanan ada satu paket, Anda udah pasti capek tornado. Ronin, Anda cuma butuh 2 pairing per hari. Ya, Samurai, yang 1000 pairing dibagi setahun, Anda cukup pairing 3 kali sehari. Ya, jadi kalau seperti sekarang nih, nah, Chen, saya mau tanya, hari ini Anda sekarang setiap hari pairingnya bisa berapa kali? Yang TTS. Artinya apa? Artinya kita udah lihat di sini. Jadi kalau kita Oh iya. Shogun, kita cuma butuh konsisten sehari 15, bener kan? Jadi kalau kita sehari konsisten 15 saja, kita udah bisa sampai Shogun. Kalau Danmyo 30, Bushido 60 ya. Jadi artinya apa? Kalau si Chen tadi bilang dia pairing bisa alu ya. Jadi artinya apa? Kalau si Chen tadi bilang dia pairing ke Bushido, Anda tingkat naikin timnya Anda, benar nggak? Nah, kalau timnya Anda berkembang 2 kali, Anda udah otomatis ya. Nah, contoh, tahun ini aja, tahun kemarin aja tadi kan si Chen tadi bilang, tahun kemarin satu-satunya ya. Nah, Shogun baru ada 3 orang, benar kan? Nah, Ardian yang Bushido kedua tuh baru di Shogun. Kemudian upline kita Ibu Syanti Gunawan 001 kita ada di Shogun. Dan kemudian ada upline kita juga ya. Dr. Luigi juga ada di Shogun. Cuma 3 orang. Nah, tapi tahun ini coba. Bushido kita sekarang ada 8 orang, benar kan? Nah, satu adalah Dr. Luigi, upline kita ya. Grupnya kita loh ya. Nah, kenapa? Padahal sebelumnya mereka cuma Ardian cuma ada di Shogun, dia loncat ke Bushido. Tapi sisanya semua ada di Samurai. Dari Samurai aja bisa loncat semua ke Bushido. Ya, jadi sebenarnya artinya makanya, jadi kalau grupnya Anda langsung berkembang cepat, itu Anda gampang sekali ya. Anda duplikasi aja tadi saya bilang ya. Jadi kalau Shogun Anda cuma butuh 15. Jadi kalau ada satu kiri di kanan, satu di Kaget juga tadi ngomongnya salah. Nah, nggak apa-apa. Berarti kalau 20 30 berarti artinya apa? Nah, kita kan sudah cukup stabil di sini. Nah, Anda tinggal duplikasi Jadi lagi, benar Shogun. nggak? Kalau ada satu orang yang kemudian yang dia bilang, oke, saya akan seperti Chen, saya juga mau nih target sebulan 100 juta. Satu orang di kiri aja, berarti apa? Kalau dia mau 100 juta, kalau Anda pernah dengarkan strategi saya, berarti kan dia harus punya omset kiri 10, kanan 10, benar nggak? Yang sehari di atas 3 juta itu ya. Berarti sehari dia harus punya target minimal 20. Nah, berarti kalau saya di Shogun, berarti kalau di kiri saya ada satu orang yang ngotot aja. Berarti saya sehari udah 20 pairing, kanan 20 pairing. Berarti 20 paket ya. 20 paket di kiri, 20 paket di kanan. Berarti saya udah terjadi di atas 15 ya. Berarti tahun depan saya udah pasti auto Shogun. Jadi saya udah pasti Shogun. Nah, tapi kalau dia di kiri saya ada 2 orang yang ngotot. Kanan ada 2 orang ngotot. Berarti satu hari pasti saya pairing 30 sampai 40 pairing ya. Nah, kalau Bushido kita cuma butuh 60. Nah, Bapak Ibu harus butuh 4 sampai 5 ya. Ada 4 sampai 5 orang yang ngotot yang mau punya income 100 juta. Kanan juga sama, 4 sampai 5 orang yang ngotot juga yang mau punya income 100 juta. Bapak Ibu pasti jadi Bushido ya. Oke? Simple ya. Kok Budi, Nah, ini cuma matematika. Bushidonya Ya. Hari wih, Ronin 3 hari. Ya, saya hafal sekali. Jadi saya jadi Bushido 4 bulan. Nah, jadi luar biasa. cuma mudah-mudahan tahun depan tuh ya tahun depan ya pasti auto Bushido ya. Kenapa? Pasti Karena ya lebih tadi itu cepat lagi kok saya ada Budi, Chen yang pasti lebih kerjanya cepat.
Pasti lebih cepat. Ya, karena ada Chen yang kerjanya inputnya banyak, padahal Allah, saya udah bilang Chen jangan input banyak-banyak. tapi kelas Budi Darwin bisa aja. Oke, silakan lanjut lagi. Ya, nah jadi udah ini aja mungkin ya, seperti ini. Jadi, nah ini dari target kita tadi udah ada strateginya. Nah ini Anda tahu ya, jadi Anda tahu per hari Anda butuh pairing berapa kali. Nah kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya bacakan pertanyaan. Ini untuk penutupan ada pertanyaan masuk. Ini dari Winnie Steve. Malam Ko Budi, saya mau tanya tentang BV di AFC Mobile itu apa ya Ko Budi? BV di AFC Mobile. Oke. Saya juga kurang begitu nangkap maksudnya mobile itu apa gitu. Kita ada kalau BV adalah BV. BV adalah sebenarnya business value. Jadi kan kita omset kita itu kan semua adalah kalau orang bergabung Ruby itu adalah 150 BV ya. Nah, jadi kalau orang bergabung Safir kali 3 kalinya berarti 450 BV. Kalau kita Diamond berarti kali 6 ya. 150 kali 6 berarti apa? 900 BV. Seperti itu ya. Nah, Business value. ya, kalau kita terjadi pairing, itu terjadi kiri kanan. Kalau kiri ada 150 BV, kanan 150 BV, kita akan terjadi pairing. Nah, pairingnya berapa nilainya tergantung ya. Kalau kita Ruby, satu pairing 150, Sapphire 200.000, kalau Diamond 300.000 ya. Nah, kalau Diamond yang terbesar. Kenapa? Karena Diamond satu hari kita bisa terima 200 pairing ya. Jadi 10 pairing pertama kali 300.000, berarti kita bisa terima 3 juta. Ya, nah, kemudian yang 190 pairing tadi itu kali 100.000, 19 juta. Jadi satu hari 2.200 atau 22 juta. Nah, jadi tadi yang saya tunjukin tadi yang di statement saya tiap hari 2.200 berarti apa? Berarti setiap hari saya udah terima pairingnya udah maksimal ya. Nah, sekarang rata-rata saya sekarang pairingnya itu antara 800 sampai 1.300 pairing per hari. Nah, harusnya berapa banyak? Duh, Ko Budi, saya harusnya tengah-tengahnya biar ada. iya. Nah, Uangnya tapi sebenarnya nggak masalah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena duplikasi, Pak. Kita kadang-kadang kita gini, menciptakan satu sistem strategi tadi itu. Saya nggak pernah bilang Anda mesti, oke, si Chen, ya Pak Tias, Anda mesti ngejar 200 pairing per hari. Nggak pernah. Benar nggak? Kita cuma mengajarkan strategi orang, udah, Anda berpikir simple aja. 3-6 bulan Anda capai 100 juta gimana? Anda harus punya omset 10 di kiri, 10 di kanan. Udah. Tapi kalau saya bisa terduplikasi dengan semua orang memikirkan 10-10, dan ternyata di grupnya saya ada 10 orang, yang masing-masing bisa capai 10-10, Pak. Saya udah 100, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, kalau saya ada 100 orang, nah seperti sekarang, kenapa bisa terjadi pairing 1.000 kali ya? Berarti kalau saya ada 100 orang yang bisa mencapai 10-10, nah saya kan udah 1.000 kali, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun sama, jangan kita pikirkan besar. Nah, kita harus bagi-bagi aja, ya seperti itu. Mungkin itu Oke, kali jawabannya kali ya. Yang tanya mungkin itu terima kali ya. kasih. Jadi jawab untuk selanjutnya dari Irland. Selamat malam Pak Budi. Apa perlu ada segmentasi untuk prospecting? Segmentasi sebenarnya jangan ada segmentasi juga. Terus terang di multi level marketing ini sejak saya belajar tahun 2004 sampai hari ini, itu semuanya berubah total. Yang Bapak anggap ini bakal jalan, dia join, ini luar biasa nih, Pak Tias nih, ya kan? Yang Anda anggap dia jalan, yang bakal dia join, ternyata dia nggak join. Dan dia juga nggak akan jalan kan. Yang kemudian Anda anggap underestimate, waduh, kelihatannya ini kayaknya nggak mungkin jalan. Ya, malah dia malah dia bergabung dan dia jalan. Ya, jadi di dunia multi level marketing ini susah. Jadi sudah, makanya saya bilang kita nggak bisa terlalu justifikasi orang apakah ini jalan atau enggak. Intinya kita kerja harus bersamaan kiri dan kanan, kan gitu kan? Kiri lebih jalan kita bantu kanan, kanan lebih jalan kita bantu kiri. Udah gitu aja. Siapapun kita tulis karena kita nggak tahu loh. Contoh gitu, saya kenal si Chen. Misalnya itu, waduh si Chen ini misalnya sebelumnya misalnya bisnis kue. Aduh, kayaknya sih nggak bisa jalan multi level marketing, benar nggak? Nah, itu kan kita terlalu underestimate. Nah, ternyata si Chen-nya malah hari ini coba luar biasa, betul kan? Nggak bisa gitu loh. Jadi Anda anggap ada juga orang bisnismen, wah ini kayaknya luar biasa nih orang bisnisnya, marketingnya hebat. Begitu kita tawarin, kagak dilihat Pak sama dia. Ya kan betul nggak? Jadi ini bisnis luar biasa Pak. Lucu, yang Anda anggap dia cocok, ya malah ternyata dia nggak nganggap Pak bisnis kita ini ya. Jadi sebenarnya bisnis ini yang penting apa? Yang penting kita serius. Kalau Anda yakin bisa, Anda kerjakan pasti Anda bisa. Seperti itu. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan calon prospek yang masih takut nggak jalan padahal
bagaimana dengan calon prospek yang masih takut kalau dia udah join tapi ini nggak mungkin jalan. Jika sudah bergabung AFC takutnya nggak jalan gitu. Jadi banyak sekali yang sudah join. Tadi saya sudah jawab ya. Jadi ini sudah terjawab tadi ya. Banyak yang khawatir ini sudah banyak banget yang join. Bagaimana bisa saya jalankan? Tadi sudah terjawab kan. Jadi kita next aja. Malam Pak bisa dari Henny ya. Malam Pak bisa bantu aktivitas ketemu orang untuk presentasi berapa orang per hari. Tadi sudah dijawab juga di modul ya. Di modul ya. Jadi lanjut lagi dari Citrawati. Tanya kok biasanya. Mungkin saya tambahin dikit. Oke, boleh. Mungkin tambahin dikit. Nah, untuk presentasi, jadi itu Anda harus bisa mengukur ya. Contoh gini, saya mau presentasi ke Chen. Nah, saya harus mengukur dulu diri saya sendiri. Kalau saya sendiri ketemu si Chen, saya bisa nggak meyakinkan dia? Kalau saya nggak bisa meyakinkan dia, kira-kira gini, kayaknya saya susah meyakinkan. Nah, saya ngajak berdua. Saya ngajak Pak Tias. Gitu ya. Nah, kalau saya berdua lebih gampang nggak meyakinkan satu orang? Lebih gampang Pak Tias ya. Kalau nggak bisa lagi, nah saya contoh di sini. Di sini siapa teman kita nih? Namanya siapa? Oppo A12 siapa? Lydia. Lydia. Nah, contohnya di sini ada Lydia lagi. Jadi misalnya contohnya lagi, saya anggap saya berdua sama Pak Tias nih. Nah, kalau saya anggap berdua nih saya nggak bisa meyakinkan lagi, saya ngajak lagi Lydia. Begitu kita bertiga untuk meyakinkan satu orang lebih gampang nggak? Lebih gampang ya. Jadi multi level marketing seperti itu. Jadi multi level marketing cuma masalah mengenai kekuatan. Jadi kalau kita sendiri mau maju, Anda nggak yakin, jangan maju. Anda ngajak lebih bagus berdua, bertiga. Ya. Kenapa? Karena masing-masing kalau saya ngomong sedikit, si Chen bilang, bener juga nih. Pak Tias ngomong sedikit, bener juga gitu kan. Ya kan? Nah, Lydia ngomong sedikit juga. Nah, si Chen lebih, bener juga gitu. Jadi 3 orang ini lebih gampang meyakinkan satu orang. Ya, itu rumusnya seperti itu. Ya, di presentasi begitu seperti itu. Oke, next. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Citrawati lagi. Tanya kok biasanya ditawarin bilangnya mahal. Kalau diajak ikut terjun di penjualan katanya nggak bisa ngomong. Nanti kalau dibilang tak temeni, mereka bilang, wah saat ini takut corona, takut ketemu orang-orang. Kita harus gimana ini? Pertanyaannya. Ya, jadi memang kita itu gini loh, kita tidak mungkin gini, kita cuma cari orang yang sepaham dengan kita, ya. Kalau orang yang bergabung banyak, ya, saya tawarin bisa aja kan, makanya tadi saya bilang prospek itu penting ya. Prospek itu berarti saya mencari kebutuhan. Contoh misalnya si Chen bilang, saya tertarik karena dia suka cantik dan segalanya. Kita bilang, Chen bisa loh, ini bisa bikin awet muda, bisa bikin kamu tambah cantik. Nah, orang gampang bergabung ya, benar. Nah, tapi kalau kemudian kita mengajak orang kemudian berbisnis bisa sampai uang besar. Nah, kita istilah tadi saya bilang probabilitas. Makanya probabilitas tadi saya bilang sebenarnya saya nggak tahu siapapun yang nih. Sampai hari ini pun saya nggak tahu siapa yang bakal jalan, siapa yang nggak tahu ya kan. Tapi saya cuma istilahnya apa? Saya cuma tebar, Pak. Nah, dari tebar situ kemudian saya gini. Jadi intinya apa? Multi level marketing intinya gini. Saya cuma sharing berbagi. Oke, Bu Lydia, ini ada satu peluang bisnis loh ya. Ini uangnya banyak. Nah, kalau Anda ya kan, ini uangnya banyak. Nah, saya sudah pelajari sistemnya mana. Nah, karena uangnya banyak, saya baru ngajak kamu nih. Nah, saya kebetulan belum bisa jelasin, ya kan? Nah, nanti besok nanti ada partner saya nih, ya, ada partner saya Pak Tias nih yang akan jelasin. Nah, coba Bu Lydia nanti dengerin, ya kan? Nah, kalau cocok kita jadi partner bisnis, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Nah, jadi artinya apa? Jadi intinya sebenarnya kita juga semua cuma saya nggak tahu mana yang bakal jalan, mana yang ini. Jadi intinya cuma kita bermain di probabilitas. Nah, orang sudah bergabung juga sama. Nah, kita tawarin, ini ada peluang bisnis, dapat uangnya banyak. Nah, nanti ada orang yang ternyata seperti Pak Tia, seperti Bulian, saya mau berhasil nih. Nah, itu yang kita bantu. Bener nggak? Nah, contohnya tadi kan si Chen bilang, nah, saya sibuk. Ya bener, saya nggak mungkin telepon member saya, bener nggak? Bener nggak? Saya nggak mungkin telepon member saya, gimana nih? Ya, ayo kita bikin Zoom. Nggak mungkin. Nah, yang meminta bantuan seperti apa? Nah, seperti si Chen kan telepon saya, Ko Budi, bisa nggak? Pasti bisa. Kalau ada member yang minta bantuan, pasti kita bantu, gitu loh. Ya, nah, sama dengan kita juga. Misalnya kalau Bapak Ibu yang ada di sini, misalnya mau berhasil, nggak apa-apa, tinggal mengajukan diri aja, ya kan? Chen, yuk saya ada di sini ya. Kita ada misalnya ada program nih, kita ada table talk di sini, yuk kita ngumpul bareng-bareng. Itu jauh lebih bagus ya, sama-sama. Jadi artinya, jadi kalau Anda minta bantuan ke upline ya, saya ada di Jakarta. Nah, kadang-kadang saya juga ada di kantor, terserah. Jadi kalau misalnya Anda mau minta bantuan, ayo aja kan itu seperti itu ya. Nah, kadang-kadang saya kan ada jadwal juga ke kantor. Nah, kita sekalian misalnya saya bisa sharing atau misalnya Anda dapat tim-tim yang ternyata yang committed. Nah, ya, yang mau tahu mau berhasil. Nah, sekarang kita udah zamannya enak sih ya, ada Zoom ya seperti ini. Nah, ini enak juga kan?
Nah, jadi mereka Iya. bisa temu muka seperti itu. Kadang-kadang saya pergi ke Surabaya dulu aja, misalnya mau ketemu bapak ibu aja pasti susah, benar kan? Ya seperti itu. Kadang-kadang orang bisa ketemu cuma 5 orang, sisanya semua masih sibuk kan itu kan. Nah di sini kita Iya. malah ini luar 40 biasa loh, orang hari istilah ini. kita masih bisa ya betul seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Chen, next. Oke, lanjut. Next, ini banyak pertanyaan ini sih. Dari Galaxy J6 Plus, apa saya harus ngomong saya konsumsi SOP ini ke orang yang saya prospek, padahal saya tidak konsumsi? Ya, nah tadi saya udah sharing juga. Jadi sebenarnya kita ini bukan sales. Ya, kita di sini memang adalah kita network marketing sebenarnya adalah kita harus jadi konsumen dulu. Nah, contoh loh, testimoni yang Anda kalau bicara Anda mau menjual, testimoni pribadi kita yang paling kuat. Contohnya nih, ya. Nah, saya punya member-member saya yang di daerah Muara Karang ya. Itu yang member-member yang sudah sekitar 70 tahun, 60 sampai 70 tahun. Wah, 60 lebih udah lah ya, 66, senior. 62. Nah, salesnya mereka, nah senior betul. Tapi penjualan mereka paling tinggi loh. Mereka jualan diamond tuh kayak jualan kacang. Ya, kayak seperti jualan kacang goreng. Nah, bagaimana mereka bisa menjual dengan bagus? Jadi karena testimoni pribadi dia. Jadi kalau dia ketemu orang, dia cuma kasih lihat fotonya aja. Nah, 2 tahun lalu tuh saya udah tua banget loh ya, kerutan saya di mana-mana, badan saya gemuk, bener kan? Nah, saya jalan kaki udah sakit loh, kaki saya seret, bener nggak? Nah, ini ya kan begini bla bla bla. Nah, sekarang setelah konsumsi, begitu dia bisa loncat, Pak. Ya. Nah, tipe-tipe mereka kalau udah tua-tua gitu, karena kenapa? Kalau udah sakit di persendian, masuk ke pesawat terbang aja harus dibantu sama kursi roda. Nah, sekarang ya dia di depan temennya aja, begitu dia bilang sekarang saya konsumsi SOP. Ya kan? Sekarang dia bisa loncat aja, Pak. Langsung temennya bilang, kamu konsumsi apa? Nah, ya. Nah, dia langsung bilang, saya konsumsi SOP. Temennya langsung bilang, gimana belinya, benar nggak? Nah, mereka nggak pernah nawarin Ruby, Pak. Mereka cuma bilang, nah, kamu kamu mau beli apa? Ini bisa beli 6 kotak atau 12 kotak. Tapi menurut saya kamu beli lebih bagus, kamu beli 12 kotak. Kenapa? Karena ini barang import. Pas lagi kamu cocok, kalau kamu nggak ada barang, susah. 12 kotak. Nah, orang udah punya uang, Pak. Ya sudahlah, 12 kotak. Benar nggak, Pak? Sesimpel itu, Pak. Diamond Uang langsung. ya uang nggak bisa dibawa mati, ya kan? Artinya untuk orang-orang yang seperti senior seperti itu, yang mereka cari apa? Kesehatan, betul nggak? Kalau mereka sehat kan pasti mereka mau supaya punya banyak waktu, bisa bermain sama cucu, benar kan seperti itu. Jadi udah otomatis saya bilang pasti closing rate-nya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, tergantung ada penjelasan Anda juga. Makanya kadang-kadang kita kalau mau membuat yang para senior tadi konsumsi gampang. Nah, kadang-kadang saya cuma presentasi gini. Nah, saya ikutin satu dokter juga yang ngomong. Nah, dia bilang apa? Sorry ya, mungkin agak kasar dikit. Manusia ini diciptakan untuk mati loh, ya. Manusia kita diciptakan untuk mati loh. Nah, jadi kenapa? Karena kita manusia ini cuma terdiri dari sel, betul nggak? Kan kita cuma hidupnya dari sel dong. Nah, selnya kita ada 2 fase. Fase pertama sebelum 17 tahun dan fase kita yang kedua adalah setelah 17 tahun. Nah, saya tahu semua kita sekarang ada di fase kedua, benar kan? Yang di atas 17 tahun ya, di mana kita sekarang udah mengalami penuaan, benar nggak? Selnya kita yang mati setiap hari miliaran, benar kan? Yang bertumbuh lebih sedikit. Nah, makanya kita sekarang setiap hari mengalami penuaan. Karena tua, kita kemudian apa? Sakit, Pak. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ya seperti misalnya gagal ginjal, diabetes ya kan, stroke lah, hipertensi, benar kan? Nah, ya serangan jantung ya kan, seperti ini semuanya kan cuma apa? Karena penuaan kan. Kita jarang sekali kan dengar dengan anak-anak yang di bawah 17 tahun, diabetes ya kan? Wah, stroke gitu kan, benar kan? Jarang, benar kan? Nah, kalau mereka anak-anak, Pak, kayak seperti kata Niko, makan emping 1 baskop aja mungkin juga nggak apa-apa. Coba kalau kita sekarang makan emping 1 baskop, besok nggak bangun tuh ya kan? Semua pada linu semua, langsung naik tuh ya. Nah seperti itu. Jadi kita sekarang nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena gimana? Bengkak semua langsung. Sendi semua pada kaku. Kaku semua. Iya seperti itu. Jadi karena kita setiap hari mengalami penuaan, sehingga kita jadi sakit. Nah sakit kemudian kita mati. Nah saya punya satu produk loh. Nah produk saya terapi stem cell. Nah selnya kita makin mudah. Jadi kita tetap apa? Nah kita maunya selnya kita lebih awet, ya kan? Nah, lebih mudah. Nah, sehingga kita bisa membalikkan proses penuaan kita 10-15 tahun. Nah, kalau kita bisa cerita begitu, konsumen kita dengar gitu, Anda begitu dia tertarik, dia bisa jadi konsumen kita selama-lamanya loh. Kenapa? Karena dia tahu. Karena apa? Karena istilahnya manusia itu udah seperti itu ya. Jadi lahir, kemudian kita tua, ya, kita sakit mati. Nah, sekarang kita kan mau nggak mau kalau bisa kan sakitnya kita nggak mau. Nah, ya, jadi kalau sakitnya kita nggak mau, berarti kalau kita selnya kita semakin muda, nah kita sakitnya begini. Otomatis Bu, dia ya, Bapak Ibu ya, jadi mereka bisa bergabung seperti kita. Ya, bisa bergabung dan mereka bisa menjadi konsumen juga. Jadi sebenarnya yang tadi yang pertanyaan-pertanyaan sama. Jadi sebenarnya bagaimana kita meyakinkan orang.
Nah, kadang-kadang kita meyakinkan orang mereka tuh kenapa? Satu jawabannya, karena mereka belum percaya. Itu aja. Karena mereka belum percaya sama Anda. Kalau mereka percaya sama Anda, kalau mereka yakin, udah, pasti mereka bergabung sama Anda. Ya, kira-kira gitu jawabannya. Oke. Ini pertanyaan dari Wisnu. Oh, ini kain. Galaxy J6 Plus lagi, bagaimana cara menghadapi reject dari orang, bagaimana cara masuk untuk memperkenalkan produk ke orang-orang. Ya, tadi sudah yang Pak Budi jelasin, saya rasa. Mungkin ada tambahan? Ya, Enggak, saya next. Ya, cara masuk itu sebenarnya ada dua. Cara menawarkan orang itu kalau dulu saya sering kasih training, kita ada cara menjual dan ada juga cara mengajak orang berbisnis. Sama-sama dia beli. Contohnya gini, sorry misalnya saya mau nawarkan ke Pak Tias, ya kan? Pak Tias misalnya gitu. Kalau saya ingin menawarkan produk, contoh ya misalnya Pak ya, sorry ya. Nah misalnya saya ingin menawarkan produk, Pak Tias, nah saya dengar ya katanya papa kamu kan diabetes nih, gula darah nih. Nah ini ada satu terapi stem cell loh, bagus loh buat papa kamu ya kan. Nah kita punya beberapa testimoni orang udah konsumsi ini turun. Nah dari awal saya cerita aja, berarti apa? Saya kan ingin menjual kepada Pak Tias, bener kan? Betul. Nah, ini kata-katanya udah paling gampang. Nah, saya kalau menjual, terus terang Anda gampang. Anda kita punya Google Drive ya. Tadi yang saya bilang, Anda tinggal cari tiga testimoni yang sesuai aja. Ya, Pak Tias punya papanya Pak Tias tadi ada gula darah. Saya tinggal cari, masuk ke Google Drive, cari 3 testimoni. Nah, ya, testimoni yang gula darah, diabetes, nah saya kasih ke Pak Tias. Kalau bisa saya masuk ke YouTube lagi. Nah, Anda pelajari lagi, Anda lihat di YouTube ya. Nah, orang-orang yang diabetes punya Anda pelajari semua, yang Anda kemudian simpen. Nah, linknya itu Anda simpen, kalau bisa Anda save Anda transfer aja, bikin satu grup. Nah, misalnya contohnya AFC sharing misalnya. Udah. Nah, semua Anda yang lihat di YouTube yang misalnya video-video bagus, Anda transfer dulu. Nah, sehingga besok kalau ketemu ada orang yang stroke, ketemu orang diabetes, Anda tinggal forward. Kadang-kadang ada juga member kita yang suka lihat video. Kalau baca tulisan dia nggak begitu, tapi kalau lihat video yang ada suara orang, dia lihat nih, kayaknya ada orang lebih percaya seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kita ada siapin ya testimoninya kata-kata ada 3, ya video ada 3. Nah jadi orang kalau bertanya kita udah siapin seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya contoh tadi, contohnya misalnya saya ingin menawarkan kepada Pak Tias, kalau saya bicara produk, kasih testimoni pasti Pak Tias akan beli. Nah tapi sama-sama tadi saya bilang, kalau saya menawarkan bisnis juga, Pak Tias juga akan beli. Nah jadi kita tambahkan aja bisnis di depan. Contoh Anda pernah dengar nggak McDonald? Nah, McDonald kalau ditanya, McDonald apakah Anda jual burger nggak? Anda jualan hamburger nggak? Dia selalu bilang, saya nggak jualan burger. Oke? Saya adalah bisnis properti. Kalau Anda baca bukunya. Benar nggak? Makanya Anda pernah lihat nggak? McDonald di seluruh dunia itu selalu tempatnya paling strategis. Ya kan? Selalu di hook, Pak. Rata-rata semua di hook. Jadi itu yang kan propertinya dia itu kenaikannya luar biasa, Pak. 10 kali, 100 kali, sampai ribuan kali loh, Pak. Nah, itu yang sebenarnya dia lebih kaya daripada dia jualan burger. Nah, jadi sebenarnya sama di dalam bisnis ini juga sama. Saya akan nawarkan ke Pak Tias. Pak Tias juga akan beli, tapi saya tambahkan bisnis. Saya akan bilang, oke, tambahkan bisnis ya. Pak Tias, ini ada satu peluang bisnis dari Jepang, oke? Dari farmasi terbesar dan tertua di Jepang, ya. Perusahaannya sudah go public. Nah, ini baru masuk Indonesia, Pak. Ya, Indonesia adalah negara ke-8, Pak. Ya, dia udah pasarkan di 12 negara. Nah, pemiliknya daripada AFC ini, Pak, waduh, adalah orang kedua terkaya loh, Pak, di kota Shizuoka, Pak. Nah, yang pertama terkaya adalah Yamaha. Nah, gini Pak Tias, saya sudah pelajari sistemnya, Pak. Ya kan? Nah, ternyata nih, Pak, uangnya banyak sekali loh, Pak Tias. Nah, saya tahu Pak Tias juga sibuk, ya. Nah, karena ini saya tahu Pak Tias ini, karena uangnya banyak, sehingga saya ngajak Pak Tias. Nah, kemudian pasti Pak Tias tanya, Ko Budi, ini bisnis apa nih? Nah, ini bisnisnya gini, Pak Tias. Ini bergeraknya di bidang terapi stem cell. Nah, saya dengar papa kamu kan ada gula darah. Ini bagus untuk papa kamu. Nah, akhirnya Pak Tias bilang, oke, kalau gitu saya coba 2 kotak. Ya, kalau bagus, kita bicara bisnis. Sama-sama Pak Tias beli, tangkap nggak? Jadi artinya apa? Sama. Jadi Bapak Ibu mau menjual atau mengajak orang berbisnis sama aja gitu loh. Anda lebih bagus bicara bisnis. Sama aja, sama-sama dia beli kok. Ya kita nggak usah khawatir. Tapi kalau kita jualan produk, akhirnya apa, Pak? Namanya kita jualan produk, pasti orang mikirnya apa? Undercutting, Pak. Kenapa? Contoh, saya nawarin Bu Lydia. Kalau saya cuma nawarin misalnya produk, Lydia, ini ada satu terapi stem cell loh, bisa bagus loh, bisa bisa bikin orang tambah cantik. Pasti dia tanya, satu paket berapa? Ah, satu kotak 1.650.000. Ya, yang usukusi kalau 2 kotak 3,3 juta. Pasti ditanya, bisa diskon nggak? Kan itu kan, kenapa? Ibu-ibu udah biasa ya, di pasar aja beli sayur aja yang 50.000, 20.000 aja minta diskon, Pak. Ya benar. Itu semua minta potongan harga, apalagi yang jutaan kita bilang ya. Pasti umum, jadi semua orang pasti minta diskon. Kenapa? Karena kita menawarkan produk.
namanya beli produk, pasti orang nawarin. Kalau bisa saya beli lebih murah. Nah, bagaimana supaya saya menawarin bisnis? Nah, tadi itu loh. Nah, ya. Nah, jadi kita harus menawarkan bisnis. Nah, sama Bu Lydia juga beli. Contohnya misalnya saya sudah prospecting Bu Lydia misalnya. Saya udah tahu misalnya Bu Lydia ternyata dia ada kebutuhan ya, dia punya cita-cita dia atau misalnya dia punya mimpi, dia mau sekolahkan anaknya ke luar negeri, misalnya mau sekolah anaknya di Kanada misalnya. Nah, jadi saya mulai masuk dari segi impiannya dia. Bu Lydia, kemarin kita ada ngobrol-ngobrol ya. Saya dengar kan Bu Lydia kan memang ada punya rencana nih mau sekolahin anak Bu Lydia ke Kanada. Nah, sekarang Ibu tahu nggak? Sekarang biaya-biaya juga besar loh ya. Saya udah cari tahu teman-teman saya yang sekolah anaknya ke Kanada ya kan. Ternyata kita butuh lebih kurang 1,5 miliar, Bu. Nah, kebetulan Bu Lydia nih, ya saya ada satu peluang bisnis, Bu, ya kan? Nah, saya ada peluang satu bisnisnya. Ternyata kalau sebulan kita bisa dapat tambahan income 50-100 juta. Bu Lydia mau dengar nggak? Nah, ini salah satu juga, Bu. Jadi kita bisa saving buat supaya anak Bu Lydia bisa pergi ke Kanada. Nah, kan enak dengarnya, benar nggak? Ya, jadi kita sudah tahu kebutuhannya Bu Lydia, baru kita masuk. Kita menawarkan sesuatu itu adalah sesuai kebutuhan dia. Ya, seperti itu ya. Jadi saya mengajarkan Anda adalah prospecting itu sangat penting. Presentasi jangan main ketemu di pinggir jalan main presentasi sehingga apa? Akhirnya nggak ada closing. Oke, Bu Lydia ini bagus nih. Bu Lydia aja nggak ada mau, betul nggak? Jadi kita, namanya prospecting itu jadi kita harus bikin komunikasi lah ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kebutuhan, baru kemudian Anda presentasi. Nah, setelah presentasi baru kita closing seperti itu. Nah, kira-kira gitu, Con. Luar biasa. Itu ya. Kata-kata Pak Budi itu saya hafal karena pertama kali kan saya minta tolong Pak Budi ulang-ulang. Saya sampai rekam loh yang ini, ya itu karena saya setelah mencoba dan itu benar-benar berhasil Pak Budi. Banyak orang yang akhirnya berpikir yang seperti saya yang memang dari awal hanya jual, nggak pernah mikir bisnis, akhirnya kita yang nggak pernah punya pengalaman bisnis ya karena Pak Budi Darwin punya bahasa tadi itu patut diingat baik loh, itu bisa diduplikasi ya Pak Budi ya. Nah ini lanjut pertanyaannya. Jadi dari Wisnu mau nanya, supaya bisa mendapatkan keberhasilan kita fokus bikin kaki seperti apa? Kalau selain menjual dan prospek, orang itu pasti, karena semakin jual banyak, pasti banyak hasilnya. Jadi mungkin pertanyaannya, bikin fokus kakinya seperti apa? Ya tadi sebenarnya berarti kita harus menduplikasi. Nah, strategi kita kan saya udah jelasin kemarin ya, yang strategi kedalaman 30-30. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum mengerti, nah sekarang di YouTube udah banyak sekali ya, video-video saya udah banyak sekali di YouTube. Nah, Anda tinggal cari aja ya. Akan saya bagikan membangun dari Pak Budi. Ya, nah Anda tinggal cari video bagaimana kita membangun 30 kedalaman di kiri, 30 kedalaman. Nah, kita bisa kalau kita menjual itu capek. Contohnya nih, saya punya teman ada 100 orang. Nah, benar kan? Dari 100 orang ini saya kasih ilustrasi nih. Saya pergi menawarkan mereka. Begitu saya menawarkan ternyata tadi berapa? 20% yang beli. Nah, berarti 20 orang beli. Nah, 20 orang beli, selesai, Bu. 80% kan nggak mau beli. Nah, 20% yang beli, kemudian bagaimana lagi? Nah, apakah kemudian saya menawarkan ke Pak Tias, kemudian apakah Pak Tias bulan depan akan beli lagi? Belum tentu, benar nggak? Nah, jadi makanya di dalam bisnis multi-level marketing, kita harus mengajak orang berbisnis. Kalau saya mengajak Pak Tias, Pak Tiasnya ini ada bisnisnya loh. Nah, nanti Pak Tias itu konsumsi makin hari makin gratis. Benar kan? Yang pertama kan beli. Nah, setelah itu apa? Jadi gratis. Udah jadi gratis, Pak. Kita bisa punya income loh. Nah, kan itu kan? Nah, malah income seperti Sten, bisa kita bilang kan, itu udah punya sampai ratusan juta seperti itu ya. Jadi, artinya kita bagaimana, kalau begitu, nah, Pak Tias mulai. Nah, ya, mulai menduplikasi cara kerja kita. Bikin daftar nama, ya, mulai bikin personal, gitu. Jadi, dari Pak Tias satu orang bisa kemudian tiba-tiba dapat lagi 20 orang. Nah, jadi artinya sebenarnya bisnis multi-level marketing seperti itu. Jadi, saya harus sponsor cepat 20-25 orang, mengajak bisnis. Nah, tapi kembali lagi memang nggak semua orang suka bisnis. Ya. Anggap 20% orang suka bisnis. Berarti cuma 5 orang. Nah, 5 orang yang suka bisnis, dia udah tahu uang, dia masing-masing akan mencari lagi 20 orang. Kita udah dapat 100 orang. Nah, 100 orang, 20% lagi yang kerja, yang mau bisnis. Berarti apa? Ada 20 orang. Tambah 5 tadi, udah 25 orang. Benar nggak? Sama diri kita udah 26 orang. Nah, bisnis kita udah bertumbuh. Ya. Tapi kalau kita jualan, udah selesai. Saya cuma jual ke Lydia, hanya jual dulu ke Lydia. Besok saya nawarin lagi ke Lydia lagi, 2 kali, Lydia akan beli lagi. Ketiga kali, begitu saya telepon lagi, Lydia udah nggak mau angkat telepon saya. Kenapa? Aduh, tiap hari cuma ditawarin beli, mana? Aduh, sekarang lagi dunia lagi susah ya kan? Sekarang lagi zaman lagi susah, tawarin saya beli-beli terus, benar nggak? 3 kali langsung dia bilang gini,
aduh, kok Budi nggak ada efek apa-apa, ya kan? Supaya apa? Supaya kamu bulan depan kamu jangan telepon saya lagi, ya kan? Nggak ada efek apa-apa, ya selesai. Karena kita cuma nawarin beli. Nah, tapi kalau kita nawarin orang berbisnis, cerita lain lagi, ya kan? Bully dia, uangnya banyak loh, ya kan? Nah, karena banyak sehingga saya ngajak kamu. Nah, gimana caranya bisa dapat ratusan juta kayak gitu loh. Nah, sehingga teman-teman kita mau belajar. Nah, ya nangkap ya. Jadi itu perbedaan antara kita mengajak orang jualan, ya, dan kemudian bagaimana kita mengajak orang teman berbisnis. Nah, kalau Anda mau besar, Anda harus bicara bisnis. Ya, kalau enggak Anda akan capek. Nggak mungkin. Ya, hari ini coba Anda lihat yang posisi-posisi jualan, Anda pasti capek. Ya, Anda nggak mungkin capek samurai aja mungkin susah loh ya. Jualan paling mungkin cuma cuma Toreda paling tinggi. Ronin aja susah. Ronin Ini aja susah. susah. Dulu saya jualan rame loh, tapi nggak bisa Ronin. Nggak bisa Sampai karena nggak ada perkaliannya. Iya. itulah. Nah, Ya kalau mungkin kalau Budi Ronin berarti kan harus jualan 500 paket ya pairing ya. Berarti di kiri ya, harus gampang. itu berarti harus jual 2000 kotak loh. Nah, 2000 kotak gampang ya kan? Nah, dibagi 300 hari. Dibagi 300 hari, satu hari kita mesti jual 6 kotak loh. Masa tiap hari kita bangun pagi jual 6 kotak, pagi ya kan? Cari siapa lagi tiap hari 6 kotak? Betul kan? Nggak bisa. Jadi Anda Bapak Ibu harus bicara bisnis ya. Kalau bicara bisnis kan teman ke teman. Nah, ini yang perkalian luar biasa. Oke, mungkin waktunya udah jam 9 lebih kali ya. Oke. Mungkin dua pertanyaan lagi yang mungkin saya rasa bisa untuk menjawab. Ini kebetulan dari kakak saya ini. Dia tanya saya juga, saya nggak bisa jawab ya. Malam Pak Budi, boleh bagi tips dan trik dalam penginputan di binary tree. Apa lebih baik buka langsung 3 titik semua Ruby untuk member yang cuma mampu beli 3 paket, atau mending buka titik Safir? Jadi dia cuma beli 3 paket nih, sebaiknya langsung buka titik Safir atau 3 Ruby? Kalau Anda bicara begini, saya tetap lebih prefer kalau memang uangnya kita terbatas, mending 1 titik. 1 titik yang kita harus punya peringkat paling tinggi. Itu jawabannya. Okay. Kenapa? Karena Anda nggak usah terlalu berpikir panjang. Kenapa? Karena kalau kita punya uang kita cuma bisa Safir, ya kan kita sponsornya kan kita terimanya 450.000, pairingnya 200.000, 650.000, benar nggak? Daripada kita paketnya Ruby. Paketnya Ruby kita cuma terima 300.000 sponsornya, benar nggak? Kan income kita kalah. Karena kita mampunya cuma segitu ya, lebih bagus. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kita satu. Gimana caranya? Kita harus punya cepet jadi diamond. Itu yang pertama strateginya. Nah, kalau kita punya uang lebih, nah kita mau punya invest titik kedua, titik ketiga silakan ya, seperti itu. Yang terakhir. Tapi kalau kita punya uang terbatas, hanya 1 titik. Ya, oke. Oke, jadi jawabannya mending Safir ya. Jadi ya, ini mending Safir. pertanyaan. Ya, mending 1 titik. Oke. Ini pertanyaan yang lain nggak usah khawatir, sudah saya capture. Kita akan tetap menjawab by chat, tapi ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya. Malam Pak Budi, apa kabar? Ketemu lagi nih. Ini dari Pak Budi juga. Oh, Pak Budi. Dari Pak Budi juga namanya. Maaf Pak, pertanyaan sedikit menyimpang dari tema. Karena ini masalah yang bikin kita para leader ini pusing kepala karena barang nggak ada. Pertanyaan saya, Oktober ini gimana untuk persediaan barang SOP? Apakah sudah mulai lancar? Mungkin SOP dan SOP subarasi kali ya. Karena strategi sebagus apapun tidak didukung dengan barang yang ready, akan jadi masalah bagi kita para penjual. Yang mana di luaran sudah banyak pesaing-pesaing yang jual SOP juga. Nih, jadi mohon infonya. Supaya kita semangat ini, karena memang benar banyak yang SOP beredar. Ya, memang jadi, nah kan kantor memang ini di luar prediksi ya. Jadi artinya penjualan kita ternyata meningkat ya, meningkat sampai 6 kali lipatnya ya. Jadi kalau Anda minta pabrik juga tiba-tiba menambah produksi, pasti juga sama ya. Kalau menambah produksi, kalau namanya orang Jepang itu sangat istilahnya sangat mengikuti aturan. Jadi kita kayak seperti Pak Ernest, kita harus menyampaikan untuk proyeksi 6 bulan ke depan, betul kan? Nah, tiba-tiba kalau meningkat sampai 6 kali, itu otomatis pabrik pun tidak bisa memenuhi, benar kan? Jadi artinya apa? Kalau misalnya dia akan memenuhi, berarti apa? Kayak seperti kardus, itu kan berarti harus ada supplier ya, yang bisa menyuplai kardus. Tadinya misalnya Anda pesan tadi 100.000 box per bulan, tiba-tiba Anda minta 300.000 box per bulan, berarti harus 3 kalinya, belum lagi bahan baku dan segalanya. Nah,
Tapi oke, tapi ini terus dikejar. Nah, sebenarnya ketinggalan kita sekarang semakin hari semakin dekat ya. Nah, ketinggalan kita sebenarnya adalah cuma orang inden kan cuma sekarang kan. Nah, saya baru terima barang udah masuk di stokisnya saya sampai tanggal SOP Subarasi sampai tanggal 15. Ya, sampai tanggal 15 September. Jadi sebenarnya kita hanya ketinggalan lebih kurang cuma seminggu nih ya. Nah, jadi ini akan masuk terus melalui pesawat ya. Jadi di Oktober akan kembali menjadi pelan-pelan akan menjadi normal. Nah, hitungan saya mungkin harusnya sih di sekitar pertengahan sampai akhir bulan November nih udah Oktober ya. Nah, pertengahan Oktober sampai pertengahan Oktober lah. Oke. Ya ya. Nah, pertengahan Oktober kenapa? Karena kan sekarang ini kan karena kan ada orang kan sebagian itu kan ngejar ranking ya. Ada juga orang yang ngejar Dubai. Nah, kadang-kadang usernya kita ini kan kalau misalnya dia udah sponsor 5 diamond, kurang 2 diamond, 3 diamond, nah akhirnya kadang-kadang dia cuma beli diamond ya kan untuk stok pribadi dia. Nah, karena sebenarnya jadi dia cuma membeli di depan gitu. Nah, tapi nanti setelah Oktober biasanya nanti akan terjadi pasti salesnya kita pasti akan berturun ya. Nah, kalau turun berarti kan kebutuhan kita udah makin pasti terpenuhi gitu kira-kira gitu. Oh, pertengahan Oktober atau akhir Oktober kemungkinan stok sudah mulai stabil ya. Nah, betul. Oke, baik. Ko Budi, terima kasih waktunya. Ini luar biasa. Makasih banget. Nanti mungkin untuk berikutnya kita akan bagi tips bagaimana cari Bushido ya kan. Ini kemarin samurai ya. Ini Bushido pasti ada strategi khusus lagi. Bisik-bisik Ko Budi, jangan sembunyi-sembunyi. Kita mau jadi Bushido semua nih. Jadi mungkin kalau bisa Ko Budi minggu depan gitu Ko Budi. Kalau senggang. Ayo aja. Ya, ayo aja okay. Kalau gitu ditunggu semua ini semua dengar minggu depan ya. Waktu terserah Ko Budi, kita ngikut aja nih. Oke, kalau gitu teman-teman semua makasih antusiasnya yang luar biasa 40 per ini. Ini saya rekam, tapi untuk bagian income akan saya cut ya. Jadi untuk strateginya kita bisa belajar dari beliau. Rekamannya akan saya berikan di Warrior Group ya. Dan tadi yang income kita cut ya supaya lebih enak ya untuk dipelajarin. Oke, makasih, selamat malam semuanya. Masih istirahat. Oke, thank you Lucia. Oke, thank you. Terima kasih Pak Budi. Ya, thank you Pak.